Episode 1051 Zhou Yi muncul kembali. Dua orang keluar dari gunung palsu sebelum Wang Lin. Itu adalah seorang pria dan seorang wanita. Pria itu memiliki aura surgawi, dan dia sangat tampan dan dia tersenyum pada Wang Lin. Di belakangnya, wanita itu memiliki tatapan lembut, tapi ada juga sedikit keterkejutan. Dia rupanya tidak menyangka Wang Lin bisa tiba di sini. Melihat itu adalah pasangan kultivasi awan surgawi. Ekspresi Wang Lin tenang, tapi hatinya waspada. Tingkat budidayanya belum pulih, dan ia berada pada kondisi terlemahnya di dalam gua Kaisar Langit. Kecerobohan apapun bisa membuatnya terbunuh. Setelah dia dengan tenang mengambil langkah mundur di samping batasan, Wang Lin menggenggam tangannya dan berkata, "Salam, Senior Celestial Cloud." Saat dia berbicara, dia melihat ke belakang mereka dan tidak melihat Zhou Yi, menyebabkan hatinya tenggelam. Pengetahuan adik tentang pembatasan sungguh misterius. Sepertinya aku terlalu meremehkanmu. Wang Wei tertawa. Dia tidak tahu banyak tentang Wang Lin, dan Zhou Yi tidak pernah mengatakan apapun tentang Wang Lin. Dari sudut pandang Wang Wei, agar Wang Lin dapat menembus batasan untuk sampai ke sini, maka kemampuan batasan Wang Lin harus sudah berada pada puncaknya. Adapun luka-luka Wang Lin, Wang Wei secara alami melihatnya. Pasangan kultivasi awan surgawi sangat aneh bagi Wang Lin. Ketika gua Kaisar Langit dibuka, semua orang seharusnya tersedot ke dalam dunia botol. Namun, bahkan setelah dunia botol runtuh, mereka tidak muncul, namun seseorang muncul di sini. Wang Lin tidak mau berbicara terlalu banyak dengan keduanya, dan karena Zhou Yi tidak ada di sini, dia punya spekulasi sendiri. Selain itu, dia terluka, jadi dia mundur dan berkata, "Jika kalian berdua senior tidak punya apa-apa lagi, maka junior akan pergi." Dengan itu, Wang Lin segera mundur. Dia hendak berkeliling dari samping ke tempat penyimpanan pil. Senyuman di senyuman Wang Wei tetap ada dan dia hanya menggelengkan kepalanya sedikit. Baru setelah Wang Lin menghilang dari batasan dia berkata, "Si kecil ini sangat menarik." Pasangan budidayanya, Hu Juan, juga tersenyum. Wang Lin ini sangat berhati-hati. Awalnya, aku ingin berbicara lebih banyak dengannya, tapi dia ditakuti olehmu. Wang Wei tertawa. Dia tidak takut padaku, dia hanya punya tempat lain untuk dituju. Lihat bagaimana dia dengan lancar memasuki batasan itu tanpa mengaktifkannya. Entah dia memiliki pemahaman yang sangat baik tentang pembatasan di sini, atau kemampuan pembatasannya sekali lagi melebihi ekspektasi saya. Hu Juan melihat ke tempat Wang Lin menghilang sebelum dia sedikit mengernyit dan dengan lembut berkata, "Dengan usianya, saya lebih percaya dia memahami tempat ini dengan sangat baik." Wang Wei tersenyum pada Hu Juan dan tertawa. "Apakah Anda merasa tidak adil karena dia bisa melewati batasan di sini dengan begitu mudah? Tapi saya setuju, dia sepertinya sangat memahami tempatnya, dan itu membuat ini semakin menarik." "Apa yang tidak adil? Ah, kamu masih menggodaku di usia segini." Ju Huan tersenyum. Matanya seperti bulan sabit, sangat indah. Wang Wei juga tersenyum, dan ekspresinya dipenuhi dengan kebijaksanaan saat dia berkata, "Sebelumnya, kami menduga bahwa roh pedang memiliki teman. Jika aku tidak salah, rekan roh pedang itu adalah dia." Hu Juan terkejut. Setelah berpikir dengan hati-hati, dia tersenyum. "Jika kamu berkata begitu, maka itu benar. Jika memang begitu, maka dia bukanlah musuh. Melihat dari mana asalnya, jika dia benar-benar memahami tempat ini dengan baik, dia pasti pergi ke tempat Kaisar Langit menyimpan pilnya. Kami akan pergi melihatnya. Roh pedang pasti ada di sana juga. Keduanya pasti punya rahasia di antara mereka." Wang Wei tersenyum dan berjalan ke depan. Hu Juan memandang Wang Wei, dan matanya dipenuhi kelembutan. Hu Juan sangat percaya dengan semua perhitungan Wang Wei. Dia mengambil langkahnya dan berjalan di samping Wang Wei. Saat Wang Lin mundur, dia mengalami pembatasan demi pembatasan. Pembatasan di lantai 6 jauh lebih rumit, sehingga kecepatan Wang Lin terpengaruh. Dia bisa langsung melewati beberapa batasan, tetapi batasan lainnya mengharuskan dia menghitungnya dengan cermat sebelum mengambil langkah. Setelah menggunakan waktu 7 hari, Wang Lin mengitari area ini dan mendekati lokasi penyimpanan pil. Menurut peta, ini adalah ruang alkimia, dan di dalamnya terdapat susunan transfer ke tempat penyimpanan pil. Melihat ruang alkimia dari jauh, Wang Lin berjalan ke arahnya. Saat dia berjalan, kesadaran ilahinya menyebar, tetapi tidak terlalu jauh, dan dia mengamati batasan di sekitarnya. Berdasarkan fluktuasi pembatasan di sekitarnya, dia akan tahu jika ada orang yang mendekat. Ruang alkimia ini tidak besar, dan ada taman di sebelahnya, tapi dipenuhi tanaman layu. Saat Wang Lin mendekat dan hendak memasuki taman, dia berhenti.
Wang Lin menatap ruang alkimia dan samar-samar merasa bahwa batasan di sini sedikit berbeda dari yang ada di peta. Sepanjang perjalanan ke sini, peta 5 lantai pertama sangat akurat, dan batasannya hanya berbeda di tempat ini. Satu-satunya penjelasan adalah seseorang telah mengacaukan batasan di sini. Ekspresinya menjadi suram. Wang Lin melihat sekeliling dan matanya berbinar saat dia mengamati batasan tersebut. Setelah sekian lama, dia samar-samar melihat beberapa petunjuk, tapi petunjuk itu membuatnya semakin mengerutkan kening. Dari apa yang dia lihat, beberapa batasan telah ditambahkan di atas dan menyebabkan sedikit perubahan. Namun, pembatasan yang ditambahkan kemudian di luar dugaan menyatu sempurna dengan pembatasan yang sudah ada. Pembatasan sangat berubah, dan setiap orang menerapkan pembatasan secara berbeda. Karena kepribadian, pengalaman, pemahaman tentang batasan, dan tingkat kultivasi mereka, bahkan jika batasan yang sama diterapkan oleh 100 orang, mereka akan sangat berbeda dengan orang yang memahaminya, meskipun mereka terlihat sama di permukaan. Akibatnya, pembatasan yang diubah ini tidak terbayangkan dan jelas menumbangkan pemahamannya tentang pembatasan. Tak disangka itu menyatu dengan begitu sempurna. Dari pemahaman saya tentang pembatasan dan warisan pembatasan pemusnahan, tidak mungkin fusi menjadi begitu sempurna ketika menempatkan pembatasan yang secara paksa mengubah pembatasan lain. Bahkan jika memungkinkan, itu haruslah seseorang yang kemampuan pembatasannya telah mencapai puncaknya. Dan mampu mengubah beberapa batasan pemula. Namun, ini adalah lantai 6 Gua Kaisar Langit, tempat dengan batasan yang jarang terlihat, jadi bagaimana bisa diubah begitu sempurna oleh seseorang? Jika memang ada orang seperti itu, maka semua batasan di dalam gua ini akan menjadi permainan anak-anak bagi mereka dan mereka dapat dengan mudah bergerak melewati 9 lantai. Wang Lin tersentak dan terkejut dengan gagasan ini. Dia tidak mau mempercayainya, dan dia memeriksanya dengan cermat sekali lagi. Penggabungan batasan di sini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dijelaskan dengan kata sempurna lagi. Ini seperti orang yang sama yang menyempurnakan batasannya sendiri di lain waktu. Mungkinkah? Sebuah pikiran melintas di benak Wang Lin dan matanya melebar. Mungkinkah orang yang menempatkan semua batasan di Gua Kaisar Langit dan orang yang mengubah batasan di sini adalah orang yang sama? Wang Lin tersentak. Jawaban ini akan menjelaskan segalanya, tapi itu terlalu tidak masuk akal. Wang Lin menatap batasan tersebut dan samar-samar merasa jika tebakannya benar, maka dia telah menemukan jaring yang besar. Dia hanya tidak tahu siapa yang memasang jaring. Pikiran pertama yang muncul di benak Wang Lin adalah pasangan kultivasi awan surgawi. Setelah merenung sedikit, Wang Lin tidak mau menyerah begitu saja, karena pil itu terlalu penting baginya. Wang Lin menatap pembatasan itu dan mulai melakukan deduksi sendiri. Pembatasan di sini sangat rumit dan jelas dilakukan untuk mencegah orang lain masuk. Wang Lin hanya duduk, dan kilatan pembatasan muncul di matanya. Dia menamparkan tas pegangannya dan kompas muncul di tangannya. Dia duduk di sana selama 3 hari. Setelah 3 hari, mata Wang Lin perlahan menjadi merah. Perubahan batasan yang tak terhitung jumlahnya terlintas di kepalanya saat dia mencari cara yang tepat untuk memecahkannya. Pada hari keempat, Wang Lin mengangkat kepalanya. Dia berdiri dan tiba di depan ruang alkimia. Dia kemudian berjalan 3 langkah ke depan tanpa ragu-ragu. Wang Lin mengungkapkan keraguannya pada langkah kelima. Menurut perhitungannya, langkah kelima adalah langkah tersulit untuk menemukan jawaban yang benar. Sepertinya kemanapun dia melangkah, itu salah. Langkah kelima. Mata Wang Lin berbinar, dan setelah sekian lama, dia tersenyum. Tidak ada langkah kelima. Ketika dia melangkah keluar, langkah kelimanya mendarat di kehampaan dan dia melompat, mendarat di tanah di depan. Hasilnya, itulah langkah keenam. Setelah mendarat, Wang Lin segera mengamati sekelilingnya untuk memastikan dia tidak melakukan pembatasan dan menghela nafas. Kemudian dia dengan cepat melewati batasan ini dan muncul di luar ruang alkimia. Saat dia hendak masuk, ekspresinya berubah dan dia tiba-tiba mundur. Saat dia mundur, pintu terbuka dan seberkas energi pedang keluar. Energi pedang mendekat, tetapi setelah melihat Wang Lin, suara terkejut datang dari energi pedang. Tak lama kemudian, energi pedang tersebar, menampakkan sosok putih. Itu adalah Zhou Yi. Wang Lin berhenti mundur setelah melihat Zhou Yi dengan jelas dan meletakkan segelnya. Dia tidak berbicara. Dia melihat ke ruang alkimia terlebih dahulu. Bagian dalam dan luar seperti 2 dunia berbeda yang tidak dapat ditembus oleh indera keilahian. Itu menjelaskan mengapa Zhou Yi tidak mengetahui Wang Lin telah datang dan Wang Lin tidak mendeteksi Zhou Yi. Aku tahu kamu akan bisa tiba di sini.
Melihat Wang Lin, Zhou Yi mengungkapkan kesedihan dan senyuman. Ada juga sedikit kenangan. Di mata Wang Lin, Zhou Yi telah banyak berubah. Yang mengejutkannya adalah aura yang sangat mirip dengan harta karun Pseudonirvana Void yang berasal dari Zhou Yi. Episode 1052 Identitas Pasangan Kultivasi Awan Langit. Wang Lin menyapa senior. Beraninya aku melupakan janji yang kubuat sebelumnya. Tidak peduli betapa berbahayanya tempat ini, aku akan membawa tubuh King Xuang ke sini. Melihat Zhou Yi membuat Wang Lin emosional. Zhou Yi adalah salah satu dari sedikit dermawan yang dimilikinya, dan tidak peduli berapapun tingkat kultivasi yang dicapai Wang Lin, dia akan selalu menghormati Zhou Yi. Zhou Yi mengungkapkan ekspresi melankolis saat dia melihat Wang Lin, dan dia menggelengkan kepalanya. Tidak perlu memanggilku, senior, jika hanya ada kita. Jika kamu tidak keberatan, panggil saja aku, kakak Zhou. Mata Zhou Yi tiba-tiba menyipit dan dia dengan hati-hati menatap Wang Lin. Siapa yang melukaimu begitu serius? Jiwa asalmu redup, dan karena pemulihannya terlalu lambat, hal itu menyebabkan lebih banyak bahaya tersembunyi di masa depan. Ada rasa dingin di ekspresi Zhou Yi. Wang Lin tersenyum masam dan menjelaskan masalahnya kepada Zhou Yi. Dia tidak menyebutkan asal-usulnya dan hanya berbicara tentang kebangkitan burung vermilion. Bukan karena Wang Lin tidak mempercayai Zhou Yi, tapi masalah asal-usul sumber itu terlalu penting. Tuan Batal. Cahaya dingin melintas di mata Zhou Yi, dan ada sedikit rasa bersalah dalam tatapannya terhadap Wang Lin. Jika bukan karena membawakanku King Xuang, dia tidak akan berada dalam bahaya seperti itu. Tuan Void, aku akan mengingat orang itu. Zhou Yi mengangguk dan tidak bertanya lebih banyak, tapi dia mengukir Master Void ke dalam hatinya. Menyakiti Wang Lin, yang datang untuk membawakannya King Xuang, menyentuh intinya. Jika ada kesempatan, mengingat kepribadian Zhou Yi, dia akan membuat Master Void membayar harga yang sangat mahal. Anda pasti datang untuk mengambil pil di sini, meskipun sebagian besar pil telah diminum oleh pasangan kultivasi awan surgawi. Yang tersisa hanyalah yang berguna bagi tubuh roh. Mereka tidak mengambilnya karena metode penyimpanannya sangat rumit. Saat Zhou Yi berbicara, dia tiba-tiba mengganti topik dan berkata, tapi jangan khawatir, saya akan menemukan cara untuk memberikanmu pil itu. Setelah Zhou Yi selesai berbicara, dia berubah menjadi sinar energi pedang dan keluar dari batasan ruang alkimia. Dia muncul di udara dan menggenggam tangannya. Pasangan senior Celestial Cloud, orang ini adalah teman lamaku. Tolong beri aku beberapa pil. Sebuah tawa terdengar dari kejauhan. Ada kilatan cahaya dari hutan ungu di dekatnya dan Wang Wei serta Hu Juan berjalan keluar. Mereka berdua berjalan perlahan, tapi anehnya, mereka hanya butuh 3 langkah untuk mencapai ruang alkimia. Wang Wei melambaikan tangannya, menyebabkan batasan di luar ruang alkimia menghilang seolah-olah tidak pernah ada. Hal ini membuat murid-murid Wang Lin mengecil dengan keras. Saya sudah menduga bahwa adik Wang memiliki hubungan dengan roh pedang ini. Sepertinya tebakanku benar, canda Wang Wei saat tangan kanannya terulur dan retakan segera muncul di hadapannya. 6 botol giok ungu terbang ke telapak tangannya. 6 botol pil Celestial Gathering peringkat 5 ini mungkin berguna bagi Anda. Dengan itu, Wang Wei melambaikan tangan kanannya dan 6 botol pil terbang menuju Wang Lin. Energi spiritual surgawi yang padat berasal dari 6 botol batu giok ungu, dan bau di dalamnya sangat menyegarkan. Wang Lin memegang 6 botol dan memindainya dengan inderanya. Ia tidak langsung mengonsumsinya, melainkan menyimpannya di dalam tasnya. Hu Juan dengan hati-hati memandang Wang Lin dan tiba-tiba berkata, Anda adalah pewaris pembatasan pemusnahan. Wang Lin tenang saat dia memandang Hu Juan dan dengan tenang berkata, saya bukan pewarisnya, saya hanya tahu sebagian. Ketika Zhou Yi melihat Wang Wei hanya memberikan 6 botol pil pengumpulan surgawi kepada Wang Lin, dia hanya bisa mengerutkan kening. Setelah merenung sebentar, dia melihat ke arah Wang Wei dan berkata, Senior Wang Wei, orang ini bukan hanya teman lamaku, tapi dia juga dermawanku. Ada sesuatu yang tidak kukatakan sebelumnya, tapi aku disegel di sini dan dia menyelamatkanku. Jika bukan karena dia, saya tidak akan memiliki kesempatan untuk bertemu senior. Wang Wei menatap Zhou Yi dengan penuh arti sebelum tangan kanannya meraih celah itu sekali lagi. Kali ini, 5 botol giok 5 warna terbang keluar. Dia melemparkannya ke Wang Lin. Pil ini dikenal sebagai pil penghindaran surga. Itu adalah pil surgawi peringkat 4, dan meminumnya akan sangat mengurangi cedera Anda. Wang Lin mengambil botol-botol itu dan memindainya dengan inderanya. Energi spiritual surgawi di dalam botol-botol ini sangat mengerikan, jauh lebih banyak daripada 6 botol pil pengumpulan surgawi yang dia dapatkan sebelumnya.
Zhou Yi mengerutkan kening sekali lagi, tampaknya masih agak tidak puas, dan tidak lagi menggenggam tangannya. Karena senior tahu tentang roh pedang surgawi hujan, maka saya kira Anda juga tahu tentang Dewa Langit Hujan King Suang. Mata Wang Wei tiba-tiba menyipit. Dia tidak bertanya tetapi mengeluarkan 3 botol lagi dari celahnya. Dia tidak memperkenalkannya dan langsung melemparkannya ke Wang Lin. Wang Lin menangkapnya, dan setelah dia memindainya, ekspresinya berubah. Energi spiritual surgawi di dalam ketiga botol ini bahkan lebih kuat daripada botol 5 warna. Ini jelas lebih baik. Junior pernah tergila-gila dengan mayat wanita di alam surgawi hujan. Saya membangun pagoda batu giok surgawi untuk menyimpan mayat agar tidak membusuk dan membiarkannya ada selamanya. Mata Zhou Yi dipenuhi dengan nostalgia saat dia mengingat masa lalu. Belakangan aku mengetahui bahwa dia bukanlah Ting Er, melainkan penguasa langit King Suang. Ekspresi Wang Wei berubah. Dia khawatir dia akan menghancurkan roh jika dia menggunakan pencarian jiwa, jadi dia menahan diri untuk bertanya. Namun, sekarang setelah dia mendengar ceritanya, gelombang muncul di hatinya. Hu Juan mengungkapkan sedikit kegembiraan di matanya. Keduanya saling memandang sebelum Wang Wei mencapai celah itu sekali lagi. Kali ini, puluhan botol berwarna terbang menuju Wang Lin. Menatap Zhou Yi, Wang Wei berkata, lanjutkan ceritamu. Ekspresi Wang Lin menjadi aneh. Dia akhirnya mengerti apa yang dimaksud Zhou Yi ketika dia mengatakan dia akan menemukan cara untuk mendapatkan pil tersebut. Terakhir kali aku membawa Ting Er ke alam surgawi hujan adalah saat aku bertemu Wang Lin. Kenangan di mata Zhou Yi menjadi semakin kuat. Dia tampak benar-benar tenggelam dalam kenangan indah dan berkesan, dan wajahnya menunjukkan senyuman melankolis. Saat dia berbicara, segala sesuatu yang terjadi di alam surgawi hujan diangkat. Saat Wang Lin mendengarkan, dia juga teringat akan apa yang terjadi. 1. Wang Wei dan Hu Juan dibawa kembali ke kenangan realistis ini. Ketika mereka mendengar seseorang ingin mencuri King Suang, jejak niat membunuh muncul di ekspresi lembut Hu Juan dan mata Wang Wei menjadi dingin, melepaskan tekanan yang kuat. Zhou Yi bergumam, saya rela membakar segalanya untuknya. Saya tidak menyesal. Bahkan sekarang, Zhou Yi tidak menyesali perbuatannya. Setelah mendengar bahwa Zhou Yi telah membakar jiwanya untuk mencapai tahap ascenden dan mendapatkan kembali kewarasannya demi melindungi tubuh King Suang tetapi tetap tidak menyesalinya, ada sedikit rasa kasihan dalam tatapan Hu Juan terhadap Zhou Yi. Nasib yang sangat buruk. Wang Wei menghela nafas. Dengan tingkat kultivasi dan pengalamannya, dia secara alami dapat mengetahui apakah yang dikatakan Zhou Yi itu benar atau bohong. Jiwa yang tersisa telah terbentuk di dalam King Suang karena obsesinya selama ribuan tahun, dan dia terbangun. Dia menghidupkan kembali Zhou Yi, yang berada di ambang kematian, dan menjadikannya roh pedang surgawi hujan yang baru. Setelah mendengar cerita dari mulut Zhou Yi, Wang Wei dan Hu Juan merenung dalam hati. Setelah sekian lama, Wang Wei menghela nafas dan menggenggam tangannya ke arah Zhou Yi. Saya akan mengingat kebaikan saudara Zhou kepada King Suang. Jika saya telah melakukan sesuatu yang menyinggung saudara Zhou, mohon jangan tersinggung. Ekspresi Hu Juan dipenuhi dengan rasa sakit saat dia memandang Zhou Yi dan berkata, kami tidak akan melupakan rahmat saudara Zhou. Keduanya dapat dengan mudah melihat apakah itu benar atau bohong. Ditambah dengan spekulasi mereka sebelumnya, bagaimana mungkin mereka tidak mempercayai kata-kata Zhou Yi. Juga, identitas Zhou Yi sebagai pedang surgawi hujan menjelaskan segalanya. Saya berasumsi bahwa adik Wang Lin ada di sini untuk membawa jenazah King Suang. Wang Wei memandang Wang Lin dan tidak bisa menahan ekspresi kekagumannya. Kalau dipikir-pikir lagi, dia tidak terlalu memperhatikan Wang Lin, tapi dia tidak menyangka Wang Lin menjadi orang yang benar. Pada saat ini, sepertinya masalah telah diselesaikan, namun Wang Lin tidak segera mengeluarkan tubuh King Suang. Sebaliknya, dia mundur beberapa langkah, memandang Wang Wei dan Hu Juan, dan berkata, apa sebenarnya identitas senior? Wang Wei semakin mengagumi kehati-hatian Wang Lin. Kehati-hatian yang ditunjukkan Wang Lin berarti dia benar-benar peduli dengan janjinya kepada Zhou Yi. Lupakan. Sudah lama sekali aku tidak menceritakan identitasku kepada siapapun. Karena kamu dan Zhou Yi telah banyak membantu kami dan juga Kaisar Langit King Lin, aku tidak bisa merahasiakannya dari kalian berdua. Wang Wei menghela nafas sambil melihat ke arah tengah lantai 6. Ada sedikit rasa melankolis di wajahnya. Saya adalah penjaga nomor 1 di bawah Kaisar Langit King Lin dan pada saat yang sama. Saya juga murid keduanya. Saat Wang Wei berbicara tentang identitasnya, aura yang tak terlukiskan menyebar dari tubuhnya. Aura ini mengandung arogansi yang menggemparkan surga.
Dalam sekejap, Wang Lin bisa merasakan ketenaran Wang Wei di alam surgawi. Hu Juan dengan lembut berkata, saya murid ketujuh guru, dan saya tumbuh bersama dengan adik King Suang. Saat alam surgawi runtuh karena musibah, kami beruntung dan kebetulan berada di luar, sehingga terhindar dari musibah tersebut. Setelah mengetahui bahwa guru tidak meninggal namun terluka parah dan bersembunyi, kami mencari di banyak gua selama bertahun-tahun. Akhirnya, kami dapat menentukan bahwa guru berada di alam surga roh surgawi. Pikiran Wang Lin terkejut, dan dia mulai merenung dalam diam. Hu Juan memandang Wang Lin dan melambaikan tangannya pada batasan di sebelah kanan. Pembatasan tersebut segera berubah dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Kamu seharusnya melihat perbedaan dalam batasan di sekitar ruang alkimia. Dengan pembatasan kultivasi Anda seharusnya sudah bisa menebaknya. Setelah gua surgawi dibuka oleh guru, semua bangunan dan pembatasan di sini saya dirikan atas perintah guru. Hanya saya yang dapat menambahkan dengan sempurna batasan di sini. Suara Hu Juan tidak nyaring, tetapi ketika terdengar di telinga Wang Lin, rasanya seperti gemuruh guntur. Wang Lin tersentak dan tersenyum kecut. Jadi itu benar-benar kamu. Saya pikir itu senior Wang Wei. Wang Wei menggelengkan kepalanya dan tertawa. Kultivasi pembatasan saya lebih lemah daripada miliknya, atau saya tidak akan kalah dalam taruhan mengenai pembatasan Anda saat itu. Wang Lin menamparkan tas pegangannya dan hendak mengeluarkan pagoda surgawi. Namun, pada saat ini, ekspresi Wang Lin berubah dan dia tiba-tiba melihat ke kejauhan. Tawa tajam bergema di lantai 6 saat ini. 1. Kisah mengenai ini dimulai pada bab 308. Episode 1053 Keringat Dingin Master Void. Saat tawa tajam terdengar, Wang Lin melihat orang botak yang sepertinya berjalan di kehampaan dan segera datang ke sini. Bei Lou. Mata Wang Lin berbinar. Sungguh murid King Lin yang baik yang benar-benar menjebak iblis ini di dalam batasan. Bei Lou mengambil beberapa langkah dan memperhatikan Wang Lin. Dia mengungkapkan ekspresi terkejut. Kamu bisa sampai di sini. Mata Bei Lou menunjukkan cahaya yang aneh. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Wei. Dia mendengus dingin dan maju selangkah. Tangan kanannya membentuk segel dan tirai hujan segera muncul dan melesat ke arah Bei Lou. Hu Juan melangkah ke dalam batasan di samping dan menggigit ujung jari kanannya. Lalu dia dengan cepat menggambar tanda aneh di udara. Setelah rune muncul, ia mengeluarkan gelombang cahaya hantu. Tepat pada saat ini, semua batasan di lantai 6 gua Kaisar Langit tampak hidup dan tiba-tiba menyala pada saat yang sama, seolah-olah semuanya dipicu sekaligus. Mereka datang dari segala arah dan terbang langsung ke Demon kuno Bei Lou. Langit dipenuhi dengan batasan, dan seperti yang ditunjukkan Hu Juan, semua batasan ini berkumpul. Iblis kuno Bei Lou menekan tangannya ke samping, menyebabkan gelombang energi iblis yang kuat muncul, dan membentuk pusaran energi iblis. Iblis ini tidak ingin bertarung dengan kalian berdua. Kalian berdua ingin menyelamatkan King Lin, dan aku mengincar iblis kuno itu, Tajia. Meski tujuan kita berbeda, kita tetap bisa bekerja sama. Aku khawatir kalian berdua tidak cukup kuat untuk membuka segel yang dipasang Tajia. Denganku, kemungkinan mematahkannya akan lebih besar. Bei Lou berada di dalam pusaran, dan energi iblis berputar di sekelilingnya. Suaranya terdistorsi oleh pusaran, dan ketika sampai di telinga seseorang, itu akan membuat mereka gemetar. Wang Lin sudah terluka, jadi wajahnya langsung pucat. Dia mengeluarkan beberapa pil dan melemparkannya ke mulutnya. Dia tidak punya waktu untuk mencernanya sebelum dia memutar energi asal di dalam tubuhnya. Bagaimana lamaranku? Jika kita terus bertarung, kamu tidak akan bisa menyelamatkan Kaisar Langit dan aku tidak akan bisa membunuh Tajia. Pada akhirnya, kami hanya akan membuatnya lebih mudah. Suara Bei Lou dipenuhi dengan niat jahat. Alasan Bei Lou mengatakan ini adalah karena dia sangat takut pada Wang Wei dan Hu Juan ketika mereka bekerja bersama, dan Hu Juan mengendalikan semua pembatasan di sini. Ketika Bei Lou meninggalkan kolam pemakaman surgawi, dia sudah bertemu dengan mereka di lantai 4. Mereka melewati pertempuran yang sangat kejam, namun pada akhirnya, tidak ada pihak yang bisa membunuh satu sama lain. Namun karena Hu Juan, Bei Lou terjebak selama beberapa bulan. Dia datang ke sini bukan untuk terus berjuang, tapi untuk bekerja sama. Mata Hu Juan berbinar dan dia menatap Wang Wei. Saat Wang Wei menatap Bei Lou, rasa dingin di matanya perlahan menghilang. Dia melambaikan tangannya, menyebabkan tirai air menghilang sebelum dia dengan tenang berkata, "Oke." Bei Lou sedikit rileks di hatinya dan mendarat di tanah, tapi tetap menjaga jarak tertentu dari pasangan itu. Pandangannya tertuju pada Wang Lin dan dia tertawa.
Adik Wang, tingkat kultivasimu tiba-tiba meningkat lagi. Namun, jika luka itu tidak segera disembuhkan, hal itu akan mempengaruhi kultivasi Anda di kemudian hari. Lupakan saja, iblis ini hanya bisa datang ke sini karena kamu. Saya tidak berpikir orang lain akan membiarkan saya masuk. Meskipun aku punya obat untuk membantumu, lukamu pasti disebabkan oleh seseorang. Katakan padaku namanya dan aku akan membunuhnya untukmu sebagai balasan atas kebaikanmu. Ekspresi Wang Lin dingin. Dengan kecerdasannya, bagaimana mungkin dia tidak melihat provokasi dan godaan dalam perkataan Bei Lou. Bei Lou jelas sangat terkejut Wang Lin bisa sampai di sana dan tidak tahu apa hubungannya dengan pasangan awan surgawi. Wang Lin mengungkapkan senyuman tipis saat dia menggenggam tangannya dan berkata, "Terima kasih banyak, Tuan Iblis Kuno. Jika orang yang menyakitiku muncul, aku akan memberitahumu. Tolong jangan mengingkari janjimu kalau begitu." Mata Bei Lou berbinar dan dia tertawa. Dia tidak menyebutkan hal ini lagi. Tentu saja tidak nyaman untuk mengeluarkan tubuh King Suang sekarang. Wang Wei mengeluarkan pil yang dibungkus dengan lilin hijau. Ada jejak kenangan di matanya saat dia menyerahkannya kepada Wang Lin. Ini adalah pil hijau yang guru berikan kepada saya. Baik Anda mengolah energi spiritual surgawi atau energi asal, selama itu adalah energi dunia ini, semua luka dapat langsung disembuhkan setelah meminum pil ini. Saya tidak punya banyak pil yang tersisa. Anda dapat memilih untuk mengambilnya sekarang atau menyimpannya untuk nanti. Saat Wang Wei berbicara, dia dengan dingin menatap Bei Lou. Bukan hanya karena dia tidak punya banyak yang tersisa, dia hanya punya total 3. 1 bersama Hu Juan dan 2 bersamanya. Saat Bei Lou melihat lilin hijau itu, keserakahan memenuhi matanya karena dia terlalu mengenalnya. Ketika dia dan iblis kuno Tajia menyelinap menyerang King Lin, bahkan dengan luka parah King Lin, pil tersebut masih memiliki pengaruh. Hal ini memungkinkan King Lin melakukan banyak perlawanan dan pada akhirnya menjadi alasan mengapa iblis kuno itu gagal. Memberikan pil ini berarti mereka memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Wang Lin. Ini juga berarti mereka masih memiliki sisa lagi. Meskipun aku tidak tahu apakah ini benar, jika pertarungan sesungguhnya dimulai, itu akan merepotkan. Tatapan Bei Lou menjauh dari pil. Sambil memegang pil itu, Wang Lin tidak langsung meminumnya melainkan memasukkannya ke dalam tasnya. Mereka bergerak menuju kabut gelap di tengah lantai 6 di bawah bimbingan Hu Juan. Zhou Yi masih melayang di samping Wang Lin. Wang Lin sangat lemah dan membutuhkan seseorang untuk menjaganya, jadi Zhou Yi tentu saja tidak akan pergi. Segera, kabut gelap muncul di hadapan mereka. Bei Lou memandangi kabut hitam dengan kebencian di matanya. Jika bukan karena dia telah gagal, maka iblis kuno Tajai tidak akan bisa memanfaatkan kesempatan itu. Namun, ini bukanlah hal yang buruk. Bagaimana King Lin bisa semudah itu untuk dihadapi? Tajia pasti tidak berhasil, atau dia sudah lama meninggalkan tempat ini. Setelah melangkah ke istana, Wang Lin segera melihat sebuah tablet batu di tanah. Tablet ini tingginya sekitar 20 kaki, dan satu-satunya yang ada di dalamnya hanyalah cetakan tangan. Wang Wei memandang Bei Lou dan berkata, 3 lantai terakhir adalah kamar pribadi guru. Saya tidak tahu apakah ada perubahan pada tempat-tempat itu. Untuk mendapatkan kesempatan yang lebih baik, kita harus menunggu lebih banyak orang datang. Wang Lin, luangkan waktu untuk menyembuhkan sehingga kamu memiliki kekuatan untuk melindungi dirimu sendiri. Mata Wang Lin menyipit. Dia masih belum bisa melihat menembus pasangan awan surgawi. Mereka tidak ingin masuk dan sebenarnya ingin menunggu orang lain datang. Ada juga iblis kuno Bei Lou. Dia tidak mempertanyakannya sama sekali, seolah-olah dia mempunyai pemikiran yang sama. Jangan terlalu banyak berpikir dan fokuslah pada penyembuhan. Saya telah melihat bahwa keduanya aneh, tetapi mereka tidak akan merugikan kita. Zhou Yi berada di samping Wang Lin, dan dia mengirim pesan kepada Wang Lin melalui metode khusus yang hanya bisa digunakan oleh roh pedang. Wang Lin menunduk dan matanya berbinar. Dia duduk tetapi tidak mengeluarkan pil hijau. Sebaliknya, dia mengeluarkan pil lainnya dan melahapnya satu persatu setelah memeriksanya. Dia kemudian menutup matanya dan fokus pada penyembuhan. Meskipun dia sedang menyembuhkan, dia tidak menyegel akal ilahinya. Meski akan mempengaruhi kecepatan penyembuhannya, dia harus tetap waspada di sini. Waktu perlahan berlalu, dan dalam sekejap mata, 7 hari berlalu. Selama waktu ini, Wang Wei dan Hu Juan sedang duduk seolah-olah sedang berkultivasi. Iblis kuno Bei Lou juga sama. Wang Lin menghirup udara kotor. Luka-lukanya sudah sedikit pulih, tetapi bahaya yang tersembunyi masih ada. Untungnya, ada cukup pil untuk pulih sepenuhnya.
Wang Lin mengeluarkan lebih banyak pil dan melahapnya setelah memeriksanya. Namun, perasaan ilahinya masih tersebar dan terkunci di pintu masuk. Dia sedang menunggu Master Void tiba. Dia percaya bahwa kelompok 3 Master Void akan menjadi kelompok pertama yang tiba. Waktu sepertinya berlangsung selamanya di aula, dan mudah bagi orang untuk melupakan berlalunya waktu. Luka Wang Lin perlahan pulih karena banyaknya pil. Hari ini adalah hari ke-27 sejak semua orang mulai menunggu di aula. Sekitar tengah hari ketika Wang Wei dan Hu Juan membuka mata dan melihat ke pintu. Iblis kuno Bei Lou selangkah lebih cepat dari mereka dalam melihat ke pintu. Fluktuasi datang dari akal ilahi Wang Lin. Saat matanya terbuka, muncul cahaya misterius saat dia melihat ke pintu. Seseorang perlahan masuk ke aula. Orang ini adalah seorang wanita yang dikelilingi kepingan salju. Kepingan salju menari-nari di sekelilingnya dan tampak sangat indah. Itu dia. Wang Lin menarik pandangannya. Orang pertama yang tiba bukanlah kelompok Master Void yang terdiri dari 3 orang, tetapi gadis berbaju merah muda yang dicurigai sebagai Brilliant Void Scientist. Ekspresinya tenang. Matanya yang indah menyapu aula dan terutama menatap Wang Lin. Dia tidak berbicara tetapi menemukan sudut dan duduk. Kurang dari 7 menit setelah gadis itu duduk, Wang Lin merasakan fluktuasi di luar aula sekali lagi. Dia mendongak dan melihat 3 sosok memasuki aula. Master Void, wanita cantik, dan pria berbaju hitam. Saat mereka bertiga memasuki aula, mereka menarik perhatian semua orang. Master Void segera memperhatikan Wang Lin, dan niat membunuh yang mengerikan melintas di matanya. Saat dia melihat Wang Lin juga saat Wang Lin melihatnya. Mata Wang Lin menjadi dingin dan dia dengan tenang berkata, "Tuan Iblis Kuno, dialah orang yang melukaiku." Saat Wang Lin berbicara, Wang Wei dan Hu Juan berbalik untuk menatap Master Void. Bahkan Iblis Kuno Bei Lou memandang Master Void dengan senyuman yang bukan senyuman. Niat membunuh melintas di mata Zhou Yi saat dia melayang ke depan, mendekati Master Void. Adegan yang tiba-tiba itu menyebabkan Master Void menghirup udara dingin, keringat dingin menutupi dahinya, dan jantungnya berdebar kencang. Dia tidak tahu apa yang telah dilakukan Wang Lin dalam beberapa bulan singkat ini hingga membuat orang-orang ini membantunya. Pasangan awan surgawi dan pria botak aneh itu membuatnya merasa harus berhati-hati bahkan pada saat puncaknya. Namun, saat ini dia terluka parah dan separuh jiwa aslinya hilang. Tingkat kultivasinya telah turun dari puncak Nirvana Saterer ke tahap tengah Nirvana Saterer. Dia tidak berani bergerak atau mundur sama sekali. Dia dikunci oleh semua orang di dalam aula. Kemungkinan setiap gerakan darinya akan membuat semua orang di sini menyerangnya. Saya adalah tetua dari aliansi kultivator, Master Void. Adik laki-laki dari kepala tetua Master Zhongxuan. Apa artinya ini? Master Void memaksa dirinya untuk tenang dan bahkan mengeluarkan aliansi kultivasi. Episode 1054 memaksa Master Void. Aliansi kultivasi. Wang Wei dengan dingin menatap Master Void dan menggelengkan kepalanya. Status yang sangat tinggi. Hu Juan tersenyum dan dengan santai memandang Master Void. Dia dan suaminya tidak pernah terlalu mempertimbangkan aliansi kultivasi. Bukan karena Master Zhongxuan atau aliansi lemah, tetapi mereka memiliki kebanggaan tersendiri terhadap status mereka. Terutama Wang Wei, yang harga dirinya diketahui oleh semua orang di alam surgawi saat itu. Namun, setelah bertahun-tahun mengalami perubahan, kepribadian Wang Wei telah ditekan dan tidak mudah terungkap. Namun, kebanggaan pada tulangnya bukanlah sesuatu yang bisa dihapuskan oleh waktu. Wang Wei dan Hu Juan adalah murid dari orang terkuat di alam surgawi, Kaisar Langit King Lin. Mereka terkenal ketika alam surgawi masih ada dan aliansi kultivasi bahkan belum ada. Mereka masih hanyalah sekelompok kultivator ki alam rendah saat itu. Bahkan iblis kuno Bei Lou menyeringai, dan matanya dipenuhi ejekan. Sebagai iblis kuno, dia secara alami meremehkan aliansi kultivasi yang merupakan organisasi baru. Dia sudah terkenal di alam luar ketika alam tersegel masih menjadi milik alam surgawi. Selain itu, meskipun dia telah terperangkap di tanah roh iblis selama bertahun-tahun, dia telah belajar banyak tentang aliansi kultivasi melalui para kultivator yang datang ke sini. Faktanya, dia mengetahui lebih banyak detail daripada kebanyakan orang. Kakak laki-lakimu, Tuan Zhongxuan, sudah menjadi orang terkenal sebelum alam surgawi runtuh dan dianggap sebagai salah satu kultivator ki terkuat. Ketika alam surgawi runtuh, dia termasuk di antara orang-orang pertama, bersama dengan Kaisar Ilahi Naga Azure dari 4 sekte ilahi, yang mempertaruhkan nyawa mereka untuk merampok alam surgawi. Pada akhirnya, dia menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk mendapatkan sebagian besar warisan alam surgawi hujan, dan barulah aliansi kultivasi didirikan.
Aku, Bei Lou, sebenarnya mengagumi orang seperti itu, tapi kamu. Bei Lou menggelengkan kepalanya, dan matanya dipenuhi ejekan. Ekspresi Tuan Void muram. Tatapan mereka membuatnya sangat marah, tapi dia menahan amarahnya. Dia menunjuk Wang Lin dan berkata, saya punya dendam pribadi dengan junior ini. Karena kalian sesama kultivator maju ke depan, saya akan menunda masalah ini. Saya berjanji tidak akan menemukan masalah apapun dengan junior ini selama kita berada di gua ini. Saya kira Anda sesama kultivator ada di sini untuk bekerja sama untuk memasuki lantai berikutnya. Mengapa merusak mood? Jika hal itu berdampak pada peluang kami di lantai berikutnya, itu tidak layak dilakukan. Ratusan pemikiran melintas di benak Master Void saat dia berbicara. Kata-katanya sangat cerdas. Pertama, dia berpura-pura lemah dan tidak menimbulkan masalah bagi Wang Lin. Kemudian menunjukkan bahwa tidak baik bagi situasi keseluruhan bagi mereka untuk mulai bertarung sekarang. Memaksa seseorang dengan tingkat dan status kultivasinya untuk mengatakan sesuatu seperti ini adalah hal paling memalukan yang bisa dialami seseorang. Semua kemarahannya terfokus pada Wang Lin, dan meskipun niat membunuhnya tersembunyi, itu bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Pria berbaju hitam di sebelah Master Void keluar dan duduk. Jelas sekali dia menunjukkan bahwa dia tidak akan berpartisipasi dalam masalah ini. Hanya wanita cantik yang berdiri di samping Master Void dengan ekspresi pucat. Tatapan dingin Wang Wei menjauh dari Master Void. Meskipun membunuh Master Void ini tidaklah sulit, tetap saja akan merepotkan karena orang ini masih seorang kultivator penghancur nirwana. Meskipun dia terluka parah, sebagai adik laki-laki Master Zhong Xuan, dia masih memiliki beberapa mantra dan harta karun. Saat ini, menyelamatkan gurunya adalah prioritas Wang Wei. Tidak perlu terburu-buru membunuh orang ini untuk membalas dendam pada Wang Lin. Melihat masalah ini akan berlalu dengan tenang, Master Void menenangkan hatinya. Namun, pada saat ini, Wang Lin berdiri. Murid Master Void tiba-tiba menyusut saat dia menatap Wang Lin. Saat dia melihat Wang Lin, Zhou Yi segera melepaskan aura dingin yang kuat. Dia berubah menjadi sinar energi pedang dan menyerang langsung ke arah Master Void. Saat Zhou Yi melangkah keluar, Wang Lin juga keluar. Tangannya membentuk segel dan api muncul di matanya. Api keluar dari lengan kanannya dan dengan cepat membentuk burung vermilion di hadapannya. Burung vermilion ini menjerit saat menyerang Master Void bersama Zhou Yi. Kamu mendekati kematian. Niat membunuh muncul di mata Master Void saat dia melambaikan tangan kanannya. Pusaran kuning muncul dari udara tipis dan menyapu ke depan. Wang Wei awalnya tidak ingin menyerang sekarang, tetapi melihat Wang Lin dan Zhou Yi menyerang, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Zhou Yi tidak bisa mati, dan Wang Lin telah membawa King Xuang ke sini, jadi dia juga tidak bisa mati. Setelah menghela nafas, Wang Wei menunjuk ke depan dan tirai air muncul. Itu melepaskan cahaya 5 warna dan segera menyerang ke depan. Itu sangat cepat sehingga segera mencapai pusaran kuning yang diciptakan Master Void. Wang Wei dengan tenang berkata, segel. Saat dia berbicara, tirai air 5 warna berubah menjadi uap air dan menyebar di sekitar pusaran kuning sebelum berkontraksi dengan cepat. Terdengar suara letupan saat uap air menyatu dengan pusaran kuning. Pusaran itu segera berhenti berputar dan tiba-tiba runtuh. Itu berubah menjadi potongan-potongan tanah yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar ke segala arah. Skema Master Void hancur total oleh serangan Wang Lin. Keberanian dan kelicikan Wang Lin mengejutkan Master Void. Tindakan tegas seperti itu adalah sesuatu yang Master Void tahu tidak bisa dia lakukan pada usia Wang Lin. Bahkan dari semua junior yang dia temui, hanya sedikit yang seperti Wang Lin. Runtuhnya pusaran kuning memungkinkan burung vermilion yang dibentuk oleh mantra Wang Lin untuk menerobos. Saat ia keluar, ia melepaskan api mengerikan yang mengandung panas ekstrim, dan melesat ke arah Master Void. Kecuali dia mengeluarkan pedang besi itu lagi, Master Void tidak akan peduli dengan serangan Wang Lin. Yang dia pedulikan adalah Wang Wei, Hu Juan, dan Bei Lou. Menghadapi serangan Wang Lin, Master Void menamparkan tasnya dan sebuah tas kecil muncul. Dia menamparkan tas itu dan abu ungu beterbangan darinya. Saat abu ungu ini muncul, berubah menjadi lumpur dan mengeluarkan bau busuk. Baunya menyengat ke arah Wang Lin dan Zhou Yi. Bei Lou tersenyum dan dengan cepat melangkah maju. Hanya dengan satu langkah, dia muncul di lumpur dan tanpa ampun menghirupnya. Terdengar suara siulan saat lumpur tersedot ke dalam mulut Bei Lou. Mata Bei Lou dipenuhi keserakahan dan dia menjilat bibirnya. Dia kemudian muncul di dekat Master Void dan tangannya terulur. Ekspresi Master Void berubah drastis, dan dia mundur tanpa ragu-ragu.
Tangannya membentuk segel dan berulang kali bertepuk tangan, menyebabkan suara gemuruh bergema di seluruh aula. Pada saat ini, burung vermilion yang dibentuk oleh mantra Wang Lin mendekat dan membawa panas yang menyengat. Master Void meraung, lalu jiwa asalnya muncul di sekujur tubuhnya dan menunjuk ke burung vermilion milik Wang Lin. Dia menggunakan budidayanya yang kuat untuk menyebabkan burung vermilion hancur berkeping-keping dengan ujung jarinya. Master Void tidak berhenti bergerak. Dia melangkah ke samping saat dia mencoba melepaskan Bei Lou. Namun, Bei Lou bahkan lebih cepat dan terus mengejar Master Void. Suara letupan bergema di aula, dan setelah setiap letupan, wajah Master Void akan menjadi sedikit pucat. Saat Bei Lou mengejar, energi iblis keluar dari tubuhnya. Dia hanya perlu mengangkat tangannya dan mantra akan muncul tanpa segel apapun. Ada begitu banyak mantra berbeda yang cukup untuk membutakan seseorang dari cahaya. Master Void tidak memiliki kesempatan untuk melawan dan hanya bisa mundur sambil melawan secara pasif. Yang membuat Master Void pusing adalah burung vermilion yang roboh tiba-tiba berubah bentuk. Itu mengeluarkan api yang lebih kuat dari sebelumnya dan menyerang Master Void. Tidak peduli berapa kali Master Void menghancurkan burung vermilion saat dikejar oleh Bei Lou, ia akan berubah dari api. Seolah-olah burung vermilion ini benar-benar memiliki jiwa yang abadi. Zhou Yi berubah menjadi seberkas cahaya pedang dan mengikutinya dari dekat. Dia tidak akan mendekati Master Void secara sembarangan, tetapi saat dia menemukan peluang, dia akan menyerang. Mata wanita cantik itu menunjukkan sedikit keraguan dan dia hendak membantu ketika Wang Lin tiba-tiba menatapnya dengan tatapan dingin. Ini segera membuatnya memikirkan kata-kata Wang Lin sebelum dia meninggalkan lantai pertama dan kekuatan pedang besi yang menakutkan. Kakinya yang terangkat dan dihentikan paksa olehnya. Dia secara tidak sadar menghindari pandangan Wang Lin dan gagasan untuk membantu Master Void dengan cepat padam. Wajah Tuan Void menjadi semakin pucat. Jika ini masalahnya, itu tidak akan terlalu buruk, tapi yang membuat Master Void cemas adalah Wang Wei tiba-tiba berdiri. Dia menyerbu masuk dan melakukan serangan menjepit dengan Bei Lou, menyegel sepenuhnya Master Void. Melihat Wang Wei hendak menyerang, Master Void menjadi cemas dan meraung, jika kalian sesama kultivator tidak ikut serta dalam masalah ini, saya akan menyerah mengambil apapun dari gua Kaisar Langit ini dan akan membantu kalian menerobos batasan di sini. Mata Wang Wei menyipit, bahkan mata Bei Lou pun menyipit dan kakinya berhenti sejenak. Tepat pada saat ini, gejolak lain datang dari luar aula. Orang lain telah tiba. Olsir perlahan masuk bersama Ling Tianhou, dan lelaki tua di labu itu ada di belakangnya. Setelah melihat apa yang terjadi di dalam aula, Ling Tianhou terkejut. Sang Maha melihat mengungkapkan tatapan yang membuatnya seolah-olah dia telah meramalkan segalanya. Dia mengungkapkan senyuman yang bukan senyuman dan menatap Master Void. Yang Maha melihat, bantu aku. Tuan Void dengan cepat mundur. Namun, pada saat ini, tangan kanan Wang Lin membentuk segel dan burung vermilion mengembun sekali lagi. Dia tidak menargetkan Master Void secara langsung, tetapi tiba-tiba Master itu runtuh menjadi lautan api di sebelah Master Void. Tepat pada saat ini, cahaya pedang yang dibentuk oleh Zhou Yi melepaskan energi dahsyat yang belum pernah dia keluarkan sebelumnya bersama dengan jejak aura harta karun Sudo Nirvana Void. Dia menyerang langsung ke Master Void, yang berada di dalam lautan api. Episode 1055 Gunung Runtuh. Master Void tiba-tiba berbalik, dan tangannya bergerak membentuk segel untuk menggunakan mantra. Namun, pada saat ini, mulut Olsir bergerak sedikit dan Master Void segera berhenti. Seolah-olah ada kekuatan tak kasat mata yang tiba-tiba mengganggu mantranya. Ekspresi Master Void berubah drastis, dan pada saat ini, Zhou Yi menembus api menuju Master Void. Dia sangat cepat hingga dia mendarat di dada Master Void dalam sekejap. Gemuruh guntur bergema di seberang aula dan dia batuk darah. Dia kemudian terhuyung mundur beberapa langkah. Suara berderak terdengar dari lantai saat tanah yang diinjaknya berubah menjadi bubuk. Energi pedang menghilang dan kembali menjadi Zhou Yi. Wajahnya pucat dan tubuhnya transparan karena sejumlah besar energi spiritual telah meninggalkan tubuhnya. Dia tampak seperti bisa menghilang kapan saja. Tampaknya meskipun serangan ini telah merusak Master Void, Zhou Yi juga terluka dalam prosesnya. Zhou Yi mundur ke samping Wang Wei dan Hu Juan. Dia mengirim pesan ke Wang Lin. Wang Lin, energi pedangku tidak cukup untuk membunuhnya, tapi aku menyebabkan luka sebelumnya meletus dan memperburuknya. Dengan itu, Zhou Yi duduk dan segera mulai menyembuhkan dirinya sendiri. Dia tiba-tiba mengeluarkan pil dari suatu tempat dan melahapnya. Pil ini khusus dibuat untuk tubuh roh.
Mereka tidak dibuat terlihat seperti pil, melainkan tampak seperti energi spiritual yang mengalir. Wajah Tuan Void pucat pasi. Dia telah terluka parah dan telah menekan lukanya agar tidak bertambah parah. Namun, berkat pukulan putus asa Zhou Yi, luka-lukanya meletus sekali lagi, menyebabkan tingkat kultivasinya turun sekali lagi. Meskipun dia belum sampai ke tahap awal nirvana saterer, jika lukanya memburuk, dia tidak akan jauh dari itu. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan hawa dingin di hatinya, dan dia mundur beberapa langkah lagi. Tangan kanannya membentuk segel dan dengan cepat menunjuk ke tubuhnya, membuatnya hampir tidak stabil. Namun, tindakan ini menyebabkan dia batuk lebih banyak darah. Dia memiliki ekspresi galak, tapi dia tidak melihat ke arah Wang Lin atau Zhou Yi. Sebaliknya, dia dikunci di All-Seer. Ekspresi All-Seer tetap netral saat tatapan Master Void membuatnya tidak merasa tidak nyaman, dan dia dengan tenang berkata, "Rekan kultivator Master Void, saya hanya akan berani membantu Anda jika Anda dibawa ke kondisi seperti itu." Dengan itu, Sang Maha melihat memandang Wang Wei dan Hu Juan dan tersenyum. Saya berharap pasangan awan surgawi akan memberikan wajah lelaki tua ini. Bagaimana kalau kita melupakan semua keluhan pribadi hari ini dan fokus untuk mencapai tingkat berikutnya? Ekspresi Ling Tianhou menjadi suram. Bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa Yang Maha melihat diam-diam telah bergerak? Dia diam-diam pindah ke sebelah Master Void dan dengan dingin menatap Wang Lin dan teman-temannya. Ada juga lelaki tua di labu itu yang memiliki ekspresi acuh tak acuh saat dia memandang semua orang. Namun, tempatnya berdiri dengan jelas menunjukkan bahwa dia akan berdiri di sisi Yang Maha melihat dan Master Void. Pada saat yang sama, gadis yang dicurigai sebagai Brilliant Void Scientist berdiri dan pergi ke Master Void. Tatapan indahnya menyapu sebelum mendarat di Wang Lin, dan dia dengan lembut berkata, "Rekan kultivator Wang, mari kita hentikan masalah ini hari ini. Setelah Anda pergi dari sini, alam kekosongan cemerlang saya tidak akan berpartisipasi dalam masalah ini." Selain pria berkulit hitam, semua orang jelas memilih satu sisi. Mata Wang Lin berbinar dan dia menggenggam tangannya ke arah Wang Wei. Junior itu ceroboh. Saya akan membiarkan senior memutuskan masalah ini. Meskipun Wang Wei tidak senang dengan serangan Wang Lin sebelumnya, dia mengangguk ketika melihat Wang Lin tahu kapan harus berhenti. Tatapannya tertuju pada All-Seer dan teman-temannya dan dia dengan tenang berkata, "Bagus. Mari kita kesampingkan semua keluhan pribadi untuk saat ini. 3 lantai terakhir penuh dengan bahaya, jadi tolong, rekan-rekan kultivator, jangan menahan diri. Setelah kita pindah ke lantai 7, bertemu di tengah." Setelah Wang Wei selesai berbicara, All-Seer dan rekan-rekannya tersenyum dan mengangguk. Hu Juan berdiri dan berjalan di samping tablet batu. Dia meletakkan tangannya yang seperti batu giok di atas tablet dan menekannya dengan lembut. Cahaya ungu keluar dari tablet dan terdengar suara gemuruh seolah-olah bergetar. Dalam sekejap, sejumlah besar retakan muncul di tanah dan tiba-tiba runtuh, menampakkan langit berbintang. Semua orang jatuh dan menghilang. Adapun Zhou Yi, Wang Wei membawanya menuju susunan transfer seperti langit berbintang. Lantai ketujuh Gua Kaisar Langit sangat berbeda dari 6 lantai pertama. Tidak ada paviliun, dan ditutupi lautan api, seolah-olah itu adalah dunianya sendiri. Di ruang yang tidak terlalu besar ini, terdapat gunung berapi yang meletus di tengahnya, dan dikelilingi oleh kabut hitam dalam jumlah besar. Suara gemuruh terdengar dari gunung berapi dan api sesekali turun dari langit. Tanah sepertinya terbelah oleh retakan menjadi potongan-potongan tak terhitung jumlahnya yang mengapung di atas magma. Gas hitam keluar dari retakan dan mengeluarkan panas yang menyengat. Semua orang tersebar ketika mereka diteleportasi ke sini. Ketika Wang Lin mendarat, dia segera melihat sekeliling dan mengerutkan kening. Salah. Segala sesuatu di sini benar-benar berbeda dari lantai 7 di peta. Tidak ada kemiripan sama sekali. Ekspresi Wang Lin muram saat dia melihat ke depan dan melihat Hu Juan sekitar 1000 kaki jauhnya. Hu Juan melihat sekeliling, dan ada juga kebingungan di matanya. Ketika Wang Lin memandangnya, Hu Juan juga memandang Wang Lin. Dia sudah lama curiga bahwa Wang Lin mendapat keberuntungan dan menjadi sangat akrab dengan gua ini. Sekarang dia melihat tatapan Wang Lin, dia tersenyum masam dan menggelengkan kepalanya. Wang Lin menarik pandangannya. Tampaknya ekspresi Hu Juan tidak palsu dan dia juga bingung dengan perubahan yang terjadi di sini. Tempatnya benar-benar datar, hanya ada gunung berapi. Pintu masuk ke lantai 8 pasti berada di gunung berapi. Suara Hu Juan menyebar dan terdengar di telinga semua orang. Master Void berada di kejauhan dengan wajah pucat. Bahkan dengan cahaya yang menyala-nyala, wajahnya tidak terlihat merah sama sekali.
Tangan kanannya menutupi dadanya dan semburan rasa sakit datang dari waktu ke waktu. Ada energi pedang aneh di sana yang mencegah penyembuhan luka. Yang Maha Melihat, Wang Lin, dan roh pedang itu, aku akan mengingat ini. Jika saya tidak membayar kalian semua 10 kali, tidak 100 kali, maka saya tidak akan pernah menyerah. Dia dengan murung melihat sekeliling. Sialan, bahkan gua Kaisar Langit pun merugikanku. Secara tak terduga ia memiliki energi asal api yang begitu kuat, saya khawatir itu akan menguntungkan kecil itu. Master Void meraung di dalam hatinya, tetapi kemudian dia tiba-tiba menyadari sesuatu dan berkeringat dingin. Penurunan tingkat kultivasi menyebabkan kepribadian saya berubah. Bagaimana aku bisa begitu mudah marah? Master Void menarik napas dalam-dalam sambil menekan amarah di dalam hatinya dan memaksa dirinya untuk tenang. Wang Wei melangkah ke samping Hujuan dan keduanya berubah menjadi dua sinar cahaya, menuju gunung berapi. Pada saat ini, Olsir dan kawan-kawan juga bangkit dan menyerang gunung berapi tersebut. Wanita cantik, lelaki tua di atas labu, dan lelaki berbaju hitam terbang menuju gunung berapi. Master Void dengan dingin menatap Wang Lin dan juga terbang menuju gunung berapi. Wang Lin dengan santai bergerak maju di udara. Dia tahu budidayanya tidak bisa menandingi monster-monster tua di depannya, jadi tentu saja dia tidak akan memimpin serangan tetapi perlahan-lahan bergerak maju. Orang lain juga melambat di kejauhan, yang diduga sebagai Brilliant Void Scientist. Mata indahnya tertuju pada Wang Lin dan dia berhenti seolah sedang menunggu Wang Lin. Ekspresi Wang Lin dingin. Ketika dia melihat gadis berbaju merah jambu itu berhenti, dia langsung mengitarinya membentuk busur. Dia tidak mau banyak berinteraksi dengannya dan perlahan-lahan mendekati gunung berapi. Ketika gadis berbaju merah muda melihat Wang Lin bergerak di sekelilingnya, dia mendengus dan tidak lagi memperhatikannya tetapi terbang menuju gunung berapi. Melihat gadis berbaju merah muda itu pergi, mata Wang Lin menunjukkan cahaya aneh. Meskipun tempat ini berbeda dari peta, saat Wang Lin bergerak perlahan, dia melihat jejak sisa-sisa batu giok langit di dalam celah. Jelas sekali bahwa bertahun-tahun yang lalu, ini adalah lapisan ketujuh gua Kaisar Langit. Hanya saja telah terjadi sesuatu yang tidak terbayangkan, menyebabkan tempat ini menjadi reruntuhan yang menyala-nyala. Melihat gunung berapi yang menjulang tinggi, Wang Lin menutup matanya dan perasaan ilahi menyebar. Setelah sekian lama, dia membuka matanya dan semakin percaya diri dengan spekulasinya. Gunung berapi ini tidak muncul begitu saja, melainkan dipindahkan ke sini oleh seseorang. Semakin dekat dia dengan hal itu, semakin banyak bukti yang dia lihat yang mendukung gagasan ini. Wang Lin dengan jelas melihat bahwa bebatuan di sekitar gunung berapi benar-benar berbeda dari tanah. Saya rasa semua orang pasti juga pernah melihat sesuatu yang aneh tentang gunung berapi tersebut. Wang Lin berdiri di kaki gunung berapi dan tidak terburu-buru untuk masuk. Matanya berbinar saat dia melihat sekeliling sampai pandangannya tertuju pada magma yang mengalir keluar dari celah. Suhu tinggi dari magma tidak membuat Wang Lin merasa tidak nyaman bahkan membuatnya merasa sangat nyaman. Bahkan energi asal di dalam tubuhnya menjadi lebih aktif. Perubahan di sini menguntungkan saya. Tangan kanan Wang Lin meraih magma di celah itu. Dia segera merasakan elemen api yang tak ada habisnya di dalam magma. Tangan kanannya ada di dalam magma, dan panas darinya membuatnya sangat nyaman. Energi asalnya berpindah ke dalam tubuhnya dan membentuk pusaran. Kekuatan isap datang dari tubuh Wang Lin dan dia menggunakan tangan kanannya sebagai jembatan. Energi asal api dari magma tiba-tiba bergerak dan perlahan ditarik ke dalam tubuh Wang Lin. Saya telah mempelajari 3 mantra pertama dari 6 mantra Kaisar Langit Baifan. Namun, menurut kakak senior King Sui, 3 mantra terakhir mengandung esensi sebenarnya dari kekuatan Baifan, dan yang pertama dari ketiga mantra itu adalah Mountain Crumbles. Di domain pembantaian, saya melihat King Sui menggunakannya, dan itu sangat mirip dengan letusan gunung berapi. Wang Lin merenung sambil menyerap energi asal api dan melihat ke arah gunung berapi yang megah. Di sebelah kanan Wang Lin, pria berbaju hitam dengan naga hitam tersembunyi juga tidak memasuki gunung berapi tetapi duduk dan meletakkan tangan kirinya ke dalam magma di celah tersebut. Seperti Wang Lin, dia juga menyerap energi asal di dalam api. Dia terkadang menatap Wang Lin dengan ketakutan dan permusuhan di matanya. Burung Vermilion. Jika aku melahap burung Vermilion, akankah naga apiku terbangun untuk kedua kalinya? Episode 1056. Energi asal elemen api sangat padat di lantai 7 Gua Kaisar Langit. Khususnya, magma mengandung lebih banyak lagi. Saat Wang Lin menyerap sejumlah besar energi asal api,
energi itu memasuki tubuhnya dan melilit jiwa asalnya, memberi nutrisi pada jiwa asalnya yang telah beradaptasi dengan energi asal api. Perasaan yang sangat nyaman muncul di benak Wang Lin. Meskipun dia telah melahap banyak pil di lantai 6 dan lukanya sudah sedikit pulih, masih belum sembuh total. Pada saat ini, saat dia menyerap energi asal api, luka-lukanya mulai pulih kembali. Meski lambat, itu memberi harapan pada Wang Lin. Namun, sebagian besar orang sudah memasuki bagian dalam gunung berapi, dan Wang Lin menghela nafas. Selama 1 bulan dia menghabiskan penyembuhan, dia bertanya kepada Wang Wei tentang metode menyembuhkan racun surga ke-7. Namun, di alam surgawi, Wang Wei dan Hu Juan jarang bersentuhan dengan racun. Meskipun mereka telah mendengar tentang racun surga ke-7 dan mengetahui sedikit tentangnya, mereka tidak mengetahui secara spesifik. Pada akhirnya, dia masih harus menaruh harapannya untuk menyembuhkan racun Situ Nan pada Kaisar Langit King Lin atau King Suang. Mengetahui bahwa dia tidak bisa tinggal di lantai 7 terlalu lama, Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan energi asal di tubuhnya bergerak lebih cepat. Kekuatan hisap yang lebih kuat datang dari tangannya saat dia menyerap lebih banyak energi asal api sebelum menarik tangannya. Wang Lin melompat dan masuk melalui puncak gunung berapi. Saat Wang Lin bangun, pria berbaju hitam juga naik dan menuju ke puncak gunung berapi dari arah lain. Wang Lin telah menyadari bahwa pria berkulit hitam juga bisa menyerap energi asal api seperti dia. Orang ini juga memiliki tanda di antara alisnya, yang membuat Wang Lin waspada. Wang Lin tidak bergerak terlalu cepat dan bergerak ke atas seperti angin sepoi-sepoi. Dia secara bertahap sampai di puncak gunung berapi. Ada lubang besar di puncak gunung berapi, dan kabut hitam pekat perlahan menyebar dari dalam. Suhu tinggi memenuhi area tersebut. Bahkan bebatuan di dekat mulut gunung berapi pun berwarna merah cerah. Kelihatannya sangat mengejutkan. Mengambang di atas bebatuan merah di mulut gunung berapi, ekspresi Wang Lin netral karena suhu tinggi tidak membuatnya merasa tidak nyaman. Melihat ke bawah, bagian dalam mulut gunung berapi diselimuti oleh pancaran api dan asap hitam seperti hantu yang sesekali bisa keluar. Tanpa ragu, Wang Lin melangkah keluar dan menyerang pintu masuk gunung berapi seperti meteor. Perasaan ilahi Wang Lin menyebar di sekelilingnya ketika dia menyerbu masuk. Asap hitam yang keluar dari dalam gunung berapi tiba-tiba menghilang. Gelombang panas menyerbu ke arahnya. Ketika panas mendekatinya, seluruh pori-pori di tubuhnya terbuka dan menyerap energi asal api di dalam panas. Mata Wang Lin mengungkapkan cahaya aneh dan dia tenggelam lebih cepat. Di belakangnya, pria berbaju hitam juga turun namun menjaga jarak tertentu. Dia tidak ingin menarik niat membunuh Wang Lin karena terlalu dekat. Pria berbaju hitam telah mengetahui bahwa Wang Lin bukanlah seseorang yang mudah dihadapi selama kontak singkat dengannya. Wang Lin adalah seseorang yang tegas dan kejam tetapi juga sangat licik. Bahkan orang seperti Master Void telah berulang kali dipaksa ke dalam situasi mengerikan yang menyebabkan tingkat kultivasinya turun drastis. Jika ada yang berganti posisi dengan Wang Lin, mereka akan kesulitan berjalan di antara begitu banyak kultivator. Dia bahkan mampu meminjam tekanan dari orang lain untuk menekan musuh, menyebabkan Master Void berakhir dalam situasi sulit. Memikirkan hal ini, pria berbaju hitam merasa lebih takut, terutama ketika dia mengingat tatapan dan kata-kata arogan Wang Lin sebelum meninggalkan lantai pertama. Aura yang dimiliki Wang Lin setelah memaksa Master Void pergi adalah sesuatu yang tidak bisa dilupakan oleh pria berbaju hitam. Terlebih lagi, meski dia bisa menyerap energi asal api di sini, dia masih kalah dengan burung vermilion yang memiliki kendali atas seluruh api di dunia. Saya ingin melahap orang ini. Sulit, sulit, sulit. Pria berbaju hitam itu menghela nafas pada dirinya sendiri. Wang Lin secara alami tidak mengetahui pemikiran rumit pria berbaju hitam itu. Dia bergerak semakin cepat sambil terus-menerus menyerap gelombang panas yang datang padanya. Semakin dalam dia pergi, semakin panas-panasnya. Batuan di sekitarnya memiliki retakan yang tak terhitung jumlahnya dan tidak lagi berwarna merah melainkan merah tua. Ini berarti racun api di sini lebih kuat lagi. Dinding di sini tidak mulus, dan sering kali ada bebatuan yang menonjol. Tubuh Wang Lin berkedip dan mendarat di salah satu batu yang menonjol. Batuan itu berwarna merah tua, dan mengeluarkan semburan gas hitam. Saat Wang Lin berdiri di atas batu, kerikil jatuh dan tenggelam ke dalam gunung berapi. Saat dia mendarat, Wang Lin tiba-tiba menarik napas dan gelombang panas yang kuat di bawahnya tersedot ke dalam mulutnya. Sepertinya Wang Lin sedang melahap lautan api. Panasnya berubah menjadi esensi api saat dihirup ke dalam tubuh Wang Lin. Kemudian dia mundur selangkah dan wajahnya memerah, tapi matanya sangat cerah.
Energi asal dalam tubuhnya bergerak gila-gilaan dan terus mencerna energi asal api. Setelah 7 menit, Wang Lin mendongak, mendengus dingin, dan turun lebih dalam ke gunung berapi. Saat Wang Lin pergi, pria berkulit hitam mendarat di batu ini. Ada bekas teror di matanya. Untuk melahap energi asal api seperti ini, orang ini gila. Energi asal api adalah yang paling ganas. Pria berkulit hitam tahu dia tidak akan berani melahap seperti ini. Dia hanya bisa menyerapnya seolah-olah dia sedang membimbingnya. Wang Lin bergerak semakin cepat. Tak lama kemudian, dia sampai di dasar gunung berapi. Tatapannya menembus gelombang panas dan asap di bawah, memungkinkan dia melihat segala sesuatu di bawah. Dasar gunung berapi dipenuhi magma berwarna merah tua. Itu adalah lautan magma. Kadang-kadang, gelembung akan membengkak, dan setiap kali gelembung pecah, gelombang panas yang hebat akan mengalir ke atas menuju puncak gunung berapi. Asap hitam juga melayang dan terdorong ke atas bersama gelombang panas. Ada sebuah istana yang terjepit di antara dinding gunung berapi di atas lautan magma. Istana ini tampak persis sama dengan pintu masuk ke lantai berikutnya di 6 lantai terakhir. Namun, pada saat ini, gerbangnya ditutup dan sebuah kata rumit tergambar di atasnya dengan darah hitam. Kata yang berlebihan ini tampak seperti tato tetapi juga tidak. Hanya dengan melihatnya saja sudah menimbulkan perasaan gila, seolah bisa menjungkirbalikkan dunia dan membalikkan langit. Saat Wang Lin melihat kata itu, matanya tiba-tiba menyipit. Dia mengenali kata itu karena itu adalah bahasa milik klan Dewa Kuno. Itu juga merupakan bahasa iblis kuno dan klan iblis kuno. Iblis. Itu adalah kata iblis. Pada saat ini, di luar istana, Wang Wei, Hu Juan, dan Bei Lou membentuk sebuah kelompok dan All Seer serta rekan-rekannya membentuk kelompok lain. Mereka melayang di udara dan menatap gerbang istana. Ling Tianhou, lelaki tua di atas labu, dan wanita cantik terus-menerus menggunakan mantra untuk terus menyerang gerbang. Namun karena panas, suara benturan menjadi terfragmentasi. Suaranya tidak bisa menyebar jauh dan tidak bisa bergema. Kedatangan Wang Lin menyebabkan Master Void mengangkat kepalanya, dan jejak niat membunuh muncul di matanya. Namun, dia dengan cepat menekannya. Wang Lin pindah ke samping Wang Wei dan Hu Juan. Dia melihat ke arah gerbang dan mengerutkan kening. Pada saat ini, Ling Tianhou mengeluarkan suara gemuruh dan 4 pedang asal di belakangnya menabrak pintu. Kata iblis di pintu itu berkilat tajam, tapi tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Saya tidak bisa membuka segel untuk memasuki lantai 8. Ling Tianhou mendengus dingin dan mundur. Wanita cantik dan lelaki tua di atas labu itu juga menggelengkan kepala dan menyerah. Wang Wei dan Hu Juan juga mengerutkan kening. Mereka telah mencobanya sebelumnya dan tidak dapat memecahkannya juga. Dengan segel ini di sini, mereka tidak akan bisa memasuki istana. Wang Lin menatap kata iblis di gerbang istana. Dia tahu bahwa dengan monster-monster tua ini di sini, jelas dia tidak perlu melakukan apapun. Dia duduk di atas batu tidak jauh dari sana sebelum menutup matanya dan mulai berkultivasi. Meskipun dia sedang berkultivasi, dia tetap waspada. Tidak jauh dari Wang Lin, gadis berbaju pink berdiri di atas batu yang sedikit lebih rendah dari Wang Lin. Kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya, menahan suhu tinggi. Batuan di bawah kakinya bahkan menunjukkan tanda-tanda membeku. Waktu perlahan berlalu. Pria berkulit hitam yang berada di belakang Wang Lin telah tiba sejak lama. Dia dengan hati-hati melayang ke samping dan menatap istana sambil merenung. Kata iblis di gerbang istana mengandung kekuatan penyegelan yang tak terbayangkan. Hampir semua orang, termasuk Wang Wei, Hu Juan, Sang Maha Melihat, dan bahkan Bei Lou, bergantian menyerang secara berurutan. Pada akhirnya, kedua belah pihak menyerang sekaligus, dan suara serangan tersebut tiba-tiba menembus gelombang panas. Gema yang terbentuk menyebabkan sejumlah besar batu berjatuhan dari gunung berapi. Suara gemuruh bergema semakin keras saat semua orang terus menyerang. Pada akhirnya, suara-suara itu menyatu dan bahkan bergema di luar gunung berapi. Jika Anda berada di luar gunung berapi, Anda akan dapat mendengar suara gemuruh yang teredam. Pada akhirnya, dengan serangan terakhir dari Bei Lou, semua mantra berkumpul menjadi badai besar yang melanda istana. Terjadi gemuruh yang menggemparkan, dan seluruh gunung berapi tampak bergetar. Magma di bawahnya mengamuk seolah-olah sedang terjadi gempa bumi. Kata iblis di istana tiba-tiba runtuh. Gerbangnya terbuka. Namun, perubahan mengejutkan terjadi saat gerbang dibuka. Episode 1057. Saat kata iblis menghilang dan gerbang terbuka, lautan magma di bawah tiba-tiba mulai bergejolak dengan hebat.
Semburan raungan teredam datang dari magma dan kemudian, dengan keras, magma di bawahnya terangkat ke langit. Seolah-olah ada kekuatan yang tak terbayangkan mendorong magma ke atas. Gunung berapi itu meletus. Suhu yang beberapa kali lebih tinggi dari sebelumnya tiba-tiba muncul saat magma terisi. Suhu yang sangat tinggi bahkan menyebabkan banyak batuan di sekitarnya langsung retak. Bahkan sebelum mereka jatuh, mereka berubah menjadi gas hitam dan didorong ke atas. Saat ini, jika Anda melihat gunung berapi dari luar, Anda akan melihat gunung berapi tersebut bergetar dan asap hitam yang beberapa kali lebih kuat keluar. Asap hitam dalam jumlah besar membubung ke udara seolah ingin menutupi seluruh langit. Saat asap hitam disemprotkan, asap itu menutupi seluruh langit dalam sekejap, tidak membiarkan cahaya apapun menembusnya. Hanya magma di antara celah-celah bumi yang bersinar, samar-samar menerangi area tersebut. Saat pintu terbuka di dalam gunung berapi, Beilou bergegas keluar ke istana saat magma naik. Semua orang kembali sadar dan mengikutinya. Namun, kecepatan semua orang sedikit lebih lambat, dan magma mengerikan itu melaju kencang. Jika ini yang terjadi, itu tidak akan cukup untuk menakuti para kultivator kuat ini. Namun, saat magma lewat, sebuah lengan raksasa terulur dan meraih wanita cantik itu. Wanita cantik itu berseru dan ingin menghindar, tapi dia terlalu lambat di depan tangannya. Dia diselimuti api dalam sekejap dan ditarik ke dalam magma. Pemandangan yang tiba-tiba ini mengejutkan hati para kultivator di sekitarnya. Namun, hal ini belum berakhir. Saat magma keluar, suara gemuruh keluar dari magma dan bergema seperti ledakan sonik. Hal ini menyebabkan bebatuan di sekitarnya semakin runtuh. Saat suara gemuruh bergema, peti mati berwarna merah keunguan keluar dari magma yang mengamuk. Raungan dari peti mati menjadi semakin kuat. Ekspresi Wang Wei dan Hu Juan berubah drastis. Keduanya jelas tahu tentang peti mati itu. Tanpa ragu-ragu, keduanya masing-masing membentuk segel dan menyatukan segel tersebut. Mereka menjadi transparan dan langsung melewati semua orang saat mereka masuk ke dalam istana. Saat mereka memasuki istana, peti mati itu runtuh dan berserakan menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya yang menimpa semua orang. Pada saat yang sama, seorang lelaki tua berjubah merah keluar dari peti mati. Orang tua berjubah merah ini tidak memiliki vitalitas dan dipenuhi aura kematian. Saat dia muncul, dia menyerang semua orang. Mata Sang Maha melihat berbinar dan mulutnya bergerak seolah sedang mengatakan sesuatu. Lalu lelaki tua berjubah merah itu tiba-tiba berhenti. Mengambil keuntungan dari jeda lelaki tua berjubah merah itu, Sang Maha melihat melambaikan lengan bajunya dan menyerang istana. Tepat pada saat ini, tubuh lelaki tua berjubah merah itu roboh dan suara gemuruh keluar dari dalam. Kemudian lautan api muncul dan berubah menjadi naga api yang berusaha melahap semua orang. Ekspresi gadis berbaju pink yang dikelilingi butiran salju menjadi pucat saat dia bergegas menuju istana. Namun, sebelum dia bisa masuk, tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya dan dihirup oleh naga api. Melihat semua orang menyerbu menuju istana dan tidak mengkhawatirkan orang lain, Wang Lin telah meninggalkan batu dan melesat ke arah istana. Namun, saat dia hendak memasuki istana, Master Void, yang merupakan orang terakhir yang memasuki istana, tiba-tiba berbalik dan dengan dingin menatap Wang Lin. Sebelum Master Void sempat menyerang, naga api telah tiba. Naga api itu sangat besar sehingga bisa melahap seluruh istana. Wang Lin merasakan kekuatan isap yang kuat, dan dia dilahap bersama istananya oleh naga api. Naga api melahap segalanya dan kemudian menyerbu ke dalam magma. Magma mulai berputar lebih kencang saat naga itu terjun ke dalamnya. Magma terus melonjak semakin cepat hingga meletus keluar dari gunung berapi dan menutupi langit. Kemudian magma tersebut jatuh seperti bola api ke tanah. Baru setelah sekian lama semuanya berakhir dan gunung berapi tersebut berhenti meletus, hanya menyisakan asap hitam yang keluar. Magma tersebut kembali tenggelam dan dasar gunung berapi menjadi sunyi kembali. Namun, istana itu kini telah hilang. Pada saat ini, di bagian terdalam magma, istana yang dilahap oleh naga api muncul. Namun, sekarang dikelilingi oleh magma, jadi meskipun Anda berada di dalam istana, Anda bisa merasakan panas yang menyengat. Sosok Wang Lin muncul di magma di kejauhan. Panas yang berasal dari magma tidak hanya tidak melukainya, tetapi juga membuat lukanya semakin parah. Magma itu tebal, dan mengelilingi Wang Lin dengan energi asal api yang tak terlukiskan. Tato burung vermilion di tubuh ini bersinar terang dan bahkan mengeluarkan tangisan burung vermilion. Dia duduk dan perlahan-lahan tenggelam ke dasar magma. Dia berada sekitar 10.000 kaki dari istana. Kedua tangannya membentuk segel dan energi asal api yang padat memasuki tubuhnya.
Saat dia menyerap, tubuhnya menjadi merah, dan waktu perlahan berlalu. Setelah waktu yang tidak diketahui, Wang Lin membuka matanya. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi. Bukan hanya energi asal di dalam tubuhnya yang tidak terkendali, namun menjadi lebih kuat. Sambil merenung, Wang Lin tidak segera pergi tetapi terus berkultivasi. Ini adalah kesempatan yang sangat berharga baginya. Akan sangat sulit baginya untuk menemukan tempat lain dengan energi asal api yang begitu kaya. Wang Lin menutup matanya dan terus menyerap energi asal api. Waktu berlalu. Saat Wang Lin menyerap, jumlah magma secara bertahap berkurang. Selama waktu ini, Wang Lin terbangun 3 kali, dan ketiganya terjadi karena fluktuasi magma yang intens menyebabkan gunung berapi meletus. Setiap kali dia terbangun, dia akan mengamati dengan cermat letusan gunung berapi tersebut. Setelah letusan selesai, dia akan membenamkan dirinya dalam penyerapan sekali lagi. Pada hari ini, Wang Lin terbangun untuk keempat kalinya. Meskipun magma masih memiliki sisa energi asal api yang tak ada habisnya, Wang Lin tidak lagi berani untuk terus menyerap. Saat dia menyerap energi asal api, dia secara bertahap menjadi satu dengan magma, dan samar-samar dia merasakan ada roh aneh di dalam magma. Jika dia menyerap terlalu banyak, akan mudah mengganggu roh aneh itu. Menurut analisis Wang Lin, roh aneh itu seharusnya adalah naga api yang melahap segalanya. Sambil merenung, Wang Lin perlahan berdiri dan berjalan menuju istana di magma. Namun, setelah beberapa langkah, Wang Lin tiba-tiba berhenti ketika dia melihat gelembung perlahan mendekati istana. Setelah hati-hati melihat gelembung itu, ekspresi Wang Lin menjadi aneh, dan pada saat yang sama, para kultivator di dalamnya melihat Wang Lin. Ada 2 orang di dalam gelembung itu. Mereka adalah gadis berbaju pink dan wanita cantik yang dimangsa naga api. Wanita cantik itu tidak sadarkan diri dan seluruh tubuhnya memerah. Sepertinya dia berada di ambang kematian. Sedangkan untuk gadis berbaju pink, kepingan salju di sekitarnya telah menghilang. Ada tanda kepingan salju yang berkedip di antara alisnya yang melepaskan semburan energi dingin yang memungkinkannya bertahan di dalam gelembung. Dia segera melihat Wang Lin mendekat, dan keterkejutan serta kengerian memenuhi matanya. Meskipun dia tahu tentang kebangkitan burung vermilion milik Wang Lin, dia tidak berpikir bahwa Wang Lin tidak akan terluka sama sekali di dalam magma ini, dan dia bergerak seolah-olah dia berada di darat. Tidak heran orang-orang itu begitu takut pada 4 sekte ilahi. Tampaknya setelah burung vermilion terbangun, dia secara tak terduga mendapatkan perlawanan yang mengerikan terhadap api. Gadis berbaju pink menatap Wang Lin. Dia terjebak di magma selama beberapa bulan dan tidak bisa bergerak terlalu cepat. Untungnya, dia bisa menemukan wanita paruh baya yang cantik itu, tapi dia tidak sadarkan diri selama ini dan tubuhnya dipenuhi api yang aneh. Gadis itu tidak mampu membangunkan wanita cantik itu. Meskipun dia mampu melindungi dirinya dari magma dengan harta karun yang diberikan kakak perempuannya, sulit untuk bergerak maju. Butuh beberapa bulan baginya untuk menemukan istana, tapi dia tidak menyangka akan melihat Wang Lin di sini. Ketika dia melihat Wang Lin, gadis berbaju pink itu merasakan jantungnya berdetak kencang dan menjadi cemas. Dia dengan cepat mengendalikan gelembung itu dan langsung menuju istana. Karena percepatan yang tiba-tiba, gelembung tersebut menjadi tidak stabil dan sepertinya bisa runtuh kapan saja. Namun, gadis berbaju pink tidak peduli lagi dengan hal itu, dan dia segera mendekati istana. Ekspresi Wang Lin acuh tak acuh saat dia melangkah menuju gelembung tempat gadis berbaju merah jambu dan wanita cantik itu berada. Saat dia dengan cepat mendekat, gadis berbaju merah jambu itu menjadi semakin cemas. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan Wang Lin, tapi dia tahu Wang Lin dan kelompok wanita cantik itu pernah berkonflik di masa lalu. Dia pikir dia datang ke sini untuk membunuh wanita cantik itu. Ketika gadis berbaju merah muda melihat Wang Lin hanya berjarak beberapa ratus kaki, dia dengan cepat berteriak, "Wang Lin, kamu berselisih dengan Master Void. Kami berdua tidak berselisih denganmu." Episode 1058. Ekspresi Wang Lin masih dingin saat dia langsung menutup jarak ratusan kaki dan tiba di sebelah gelembung. Dia dengan dingin menatap gadis berbaju pink dan wanita paruh baya yang cantik. Wanita bermata merah jambu itu waspada dan lambang kepingan salju bersinar terang. Dia sangat gugup saat ini karena dia tidak punya cara untuk menghentikan Wang Lin melakukan apapun. Satu-satunya hal yang bisa dia andalkan adalah tanda kepingan salju di antara kedua alisnya. Itu adalah harta penyelamat hidup yang diberikan kakak perempuannya. Wang Lin memandang gadis itu dan mengirimkan pesan akal ilahi. Apakah kamu orang suci kekosongan yang cemerlang? Perasaan ilahinya sepertinya menyatu dengan magma, dan riak bergema,
menyebabkan gelembung di sekitar gadis berbaju merah muda itu bergetar hebat seolah-olah bisa pecah kapan saja. Wajah gadis berbaju pink itu langsung pucat. Dia menggigit bibir bawahnya sambil menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku bukan Brilliant Void Scientist, tapi kakak perempuanku." Wang Lin menunjuk wanita cantik itu dan bertanya, "Apa hubunganmu dengannya?" "Dia adalah kakakku di alam kekosongan cemerlang." Gadis berbaju pink tidak berani untuk tidak menjawab. Jika Wang Lin memecahkan gelembung ini, wanita parubaya itu akan segera jatuh ke dalam magma. Wanita parubaya itu sudah terkena dampak racun api yang parah, dan jatuh ke dalam magma hanya akan memperburuk keadaan atau menyebabkan jiwanya hancur. "Meskipun Master Void telah menyakitimu, kami tidak menyinggung perasaanmu. Kamu." Sebelum gadis berbaju merah muda itu selesai berbicara, pupil matanya menyusut dan dia dengan cepat mundur beberapa langkah. Kepingan salju di antara alisnya mulai berkedip. Dia melihat Wang Lin telah melewati gelembung saat dia berbicara dan berdiri di hadapannya. "Singkirkan hartamu." Wang Lin memasuki gelembung dan berjongkok di samping wanita parubaya cantik yang sedang koma. Matanya menunjukkan cahaya aneh. Sedangkan untuk gadis berbaju pink, Wang Lin tidak menganggapnya sebagai ancaman sama sekali. Meskipun dia memiliki harta karun kepingan salju, dia tetap bukan ancaman di mata Wang Lin. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Hati gadis berbaju pink itu berdebar kencang. Ketika dia melihat jari Wang Lin mendarat di antara alis wanita parubaya yang cantik itu, dia akan berteriak padanya untuk berhenti. Namun, saat dia hendak menyerang, Wang Lin tidak berbalik tetapi dengan santai menunjuk dengan jarinya. Bising. Mantra berhenti tiba-tiba digunakan dan gadis berbaju pink itu tiba-tiba berhenti. Meskipun tubuhnya terhenti, kepingan salju di sekitarnya terbelah menjadi lebih banyak dan mengelilingi tubuhnya, membentuk pertahanan yang ketat. Wang Lin tidak lagi memperhatikan gadis berbaju pink itu tetapi meletakkan jari telunjuk kanannya di antara alis wanita parubaya itu. Mengambil kesempatan saat jiwa asalnya lemah dan tidak sadarkan diri, perasaan ilahi menyapu pikirannya. Kenangan wanita parubaya cantik muncul di benak Wang Lin. Meskipun tingkat kultivasinya lebih tinggi dari Wang Lin, perasaan ilahi menyapu ingatannya. Apakah dia hidup atau mati tidaklah penting. Wang Lin hanya menginginkan ingatannya. Semua kenangan yang berhubungan dengan alam Brilliant Void adalah informasi penting bagi Wang Lin. Alasan sebenarnya dia membutuhkan informasi ini adalah karena sosok yang menyebabkan dia sangat kesakitan yang dia lihat ketika pikirannya menyebar ke seluruh alam Brilliant Void ketika dia mencapai puncak tahap Nirvana Skrier. Saat perasaan ilahi menyebar ke setiap ingatannya, Wang Lin secara bertahap memperoleh pemahaman tentang alam kekosongan cemerlang, dan ekspresinya menjadi serius. Namun, semua ini bukanlah informasi yang ingin dia ketahui. Saat dia mencari ingatannya, tubuh wanita parubaya yang cantik itu bergetar dan bulu matanya bergetar ringan. Wajahnya yang cantik dan dewasa memerah dan bisa membuat jantung siapapun berdebar kencang. Saat Wang Lin mencari jiwanya, jelas bahwa hal itu membuatnya tidak mampu menekan racun api, dan itu menunjukkan tanda-tanda meletus. Gadis berbaju pink menjadi cemas dan menatap Wang Lin dengan kebencian di matanya. Namun, dia tidak cukup kuat untuk melakukan perlawanan terhadap mantra stop Wang Lin. Saat Wang Lin menyapu ingatan wanita parubaya itu, dia tiba-tiba terkejut ketika menemukan apa yang dia cari. Ada sosok arogan dalam ingatannya. Sosok ini adalah orang yang dilihat Wang Lin ketika pikirannya menyapu alam kekosongan cemerlang. Orang suci kekosongan yang cemerlang, Mu Bingmei. Wang Lin memiliki ekspresi yang kompleks saat dia mengangkat jari telunjuk kanannya ke atas. Wanita parubaya ini sangat menghormati Brilliant Void Scientist tetapi tidak tahu banyak. Dia hanya tahu bahwa orang suci mengembangkan metode kultivasi yang sangat aneh. Setelah selesai, orang suci akan menjadi orang terkuat di alam kekosongan cemerlang. Sayangnya, sepertinya metode ini sangat sulit untuk diselesaikan. Selain saintis generasi pertama, tidak ada orang lain yang berhasil melakukannya. Namun, tampaknya saintis generasi ketujuh, Mu Bingmei, telah mencapai beberapa keberhasilan. Liu Mei, Mu Bingmei. Wang Lin merasakan sakit datang dari pikirannya. Dia bahkan bisa merasakan Wang Ping, yang berada di dalam mutiara menentang surga, menunjukkan tanda-tanda kebangkitan karena fluktuasi dalam pikirannya. Memikirkan tentang Wang Ping, Wang Lin merasa hatinya seperti tertusuk pisau. Wang Ping selalu punya keinginan, tapi dia hanya menyebutkannya sekali dalam hidupnya. Setelah tidak mendapat jawaban, dia tidak pernah menyebutkannya lagi seumur hidupnya. Dia sangat ingin bertemu ibunya suatu hari nanti. Wang Lin berdiri sambil merenung dalam diam dan menatap gadis berbaju pink.
Dari ingatan wanita parubaya itu, Wang Lin mengetahui bahwa gadis ini adalah adik perempuan Liu Mei dan dia mengembangkan metode yang sama. Hubungannya dengan wanita parubaya itu tidak sederhana. Wanita parubaya itu telah menyaksikan gadis berbaju merah muda itu tumbuh sebelum dia menjadi adik perempuan Liu Mei. Mata Wang Lin menjadi dingin dan dengan tenang berkata, jika saya tidak menyelamatkannya, dia pasti akan mati dalam waktu 15 menit. Tubuh wanita cantik itu berwarna merah kemerahan. Merah ini adalah jenis merah iblis. Banyak sekali keringat yang keluar dari tubuhnya, namun dalam sekejap berubah menjadi gas putih. Jika ini terus berlanjut, tidak butuh waktu lama bagi wanita paruh baya itu untuk menjadi mumi, dan jiwa aslinya akan hancur. Bahkan jika Wang Lin tidak mencari ingatannya, dia tidak akan bertahan lama. Mungkin sedikit lebih lama, tapi hasilnya akan sama. Kita bisa membuat kesepakatan. Aku akan menyelamatkanmu, membawa kalian berdua ke istana, dan ke lantai 8. Sebagai imbalannya, biarkan aku mencari ingatanmu. Wang Lin berbicara dengan tenang dan memberi gadis itu pilihan. Jika dia setuju, itu akan baik-baik saja, tetapi jika tidak, Wang Lin akan menyerang. Gadis berbaju pink tersenyum pahit. Dia bisa melihat tekad dalam kata-kata Wang Lin. Dia pintar, jadi dia secara alami tahu bahwa Wang Lin ingin mencari ingatannya untuk mencari sesuatu. Setelah mengamatinya, dia tahu bahwa dia pasti sedang mencari sesuatu yang berhubungan dengan kakak perempuannya. Bahkan jika dia tidak setuju, itu tidak ada gunanya. Dia mengangguk dan menyerah untuk melawan. Wang Lin tidak lagi berbicara tetapi melambaikan lengan bajunya. Dia membawa kedua wanita itu dan langsung melangkah keluar dari gelembung. Dia kemudian menyerang lurus ke depan. Segera, dia mendekati istana dan masuk. Setelah dia masuk, tangan kanan Wang Lin membentuk segel dan menunjuk, menyebabkan semua magma keluar dari istana. Setelah tidak ada lahar yang tersisa di dalam istana, gerbang tiba-tiba tertutup rapat. Meski tidak ada lagi magma di dalamnya, tempat ini masih mengeluarkan panas yang menyengat. Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan kedua wanita itu mendarat di samping. Tangan kanannya terulur dan tubuh wanita cantik itu terbang ke arahnya. Tangan kanan Wang Lin mengenai banyak titik pada wanita cantik itu, tidak peduli bahwa dia perempuan sama sekali. Setiap kali dia memukul bagian tubuhnya, wajahnya menjadi sedikit lebih merah. Setelah 7 menit, tubuhnya hampir seluruhnya merah. Wang Lin meletakkan tangan kanannya di dahinya dan kekuatan isap datang dari tangannya. Semua racun api di tubuhnya mengalir ke tangan Wang Lin. Tubuh wanita cantik itu berangsur-angsur kembali normal. Namun, dia sangat lemah dan terjatuh ke samping. Sekarang giliranmu. Wang Lin menatap gadis berbaju pink itu. Gadis berbaju merah muda itu menggigit bibir bawahnya dan, setelah merenung sebentar, dia duduk. Dia menunjuk di antara alisnya dengan tangan kanannya dan kepingan salju di sekitar tubuhnya perlahan menghilang. Dia menutup matanya dan tetap tidak bergerak. Wang Lin tidak punya pemikiran lain. Itu hanya pertukaran untuknya. Tangan kanannya menunjuk di antara alisnya dan perasaan ilahi menyebar dan mencari ingatannya. Tubuh gadis berbaju pink itu gemetar, tapi dia mengatupkan giginya. Meskipun mencari ingatan itu berbahaya, Wang Lin tidak terlalu kejam. Selama dia tidak melawan, dia tidak akan menerobos dengan paksa. Jadi pada akhirnya itu semua tergantung pada apakah dia benar-benar menyerah untuk melawan atau tidak. Saat Wang Lin mencari, dia secara bertahap memahami lebih banyak tentang Mu Bingmei. Setelah sekian lama, dia menarik tangan kanannya, dan ekspresinya menjadi lebih kompleks. Dao jiwa surgawi. Berpura-pura Dao surga memiliki jiwa dan mengembangkan Dao ini dengan avatar yang tak terhitung jumlahnya. Setelah banyak pengalaman, seseorang akan mengembangkan banyak metode kultivasi yang berbeda dan mempertahankan hati aslinya sambil mendapatkan domain yang tak terhitung jumlahnya. Pada akhirnya, semua avatar bersatu untuk melengkapi Dao jiwa surgawi. Dao jiwa surgawi ini adalah metode kultivasi puncak alam kekosongan cemerlang, dan hanya orang suci generasi pertama yang berhasil mengolahnya. Semua generasi mendatang gagal karena mereka kehilangan hati aslinya dan mati. Mu Bingmei ini adalah saintis generasi ke-7. Dia tiba-tiba menemukan jalan pintas dengan menggunakan domain kejamnya. Setelah avatar terbentuk dari kultivasi Dao jiwa surgawi, dia tidak membiarkannya menyimpan ingatannya. Sebaliknya, dia akan mengirim avatarnya untuk bertahan hidup sendiri. Hal ini memungkinkan avatar untuk menciptakan kesadaran baru yang tidak mengetahui keberadaan tubuh aslinya. Hanya setelah tingkat kultivasi avatar mencapai titik tertentu, warisan memori dapat diaktifkan, dan avatar tersebut kemudian akan menyatu kembali dengan tubuh aslinya. Dao surga itu kejam, jadi avatarnya juga harus kejam.
Selain itu, dia tidak memiliki avatar yang tak terhitung jumlahnya seperti para saintis generasi sebelumnya, dia hanya punya 9. Dia telah menghitung jauh ke depan ketika dia memilih planet untuk ditempatkan. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, 8 avatar pertama telah terbangun sambil mempertahankan tubuh perawan mereka. Namun, avatar ke-9 di planet Suzaku mengalami kecelakaan. Mengenai kecelakaan apa, gadis berbaju pink itu tidak tahu. Dia baru tahu bahwa avatar ke-9 bernama Liu Mei dan itu menyebabkan kakak perempuan seniornya terlibat dalam perjuangan. Episode 1059. Wajah gadis berbaju merah muda itu menjadi pucat pasi dan keringat menutupi dahinya. Tubuhnya menjadi sangat lemah, namun kerusakan pencarian memorinya tidak terlalu berat, jadi dia hanya perlu istirahat sebentar untuk pulih. Wang Lin menghela nafas. Dia sudah mendapatkan jawaban yang dia inginkan tentang Brilliant Void Scientist. Meski belum lengkap, dengan kecerdasan Wang Lin, dia bisa melihat masalahnya. Setelah merenung sebentar, tatapan Wang Lin menyapu istana dan dia menemukan tempat untuk mengaktifkannya. Setelah membuka susunan ini, kalian berdua bisa memasuki lantai 8. Kamu akan sendirian. Wang Lin mengaktifkan susunan transfer dan menghilang. Meskipun dia tidak membunuh wanita parubaya yang cantik itu, saat mencari ingatannya, dia telah menghancurkan semua rahasia yang dilihatnya. Dia juga meninggalkan batasan dalam pikirannya. Jika dia terus mengganggunya, dia bisa menyebabkan pikirannya runtuh. Saat Wang Lin memasuki lantai 8 Gua Kaisar Langit, dia mendengar suara gemuruh dari kejauhan dan merasakan fluktuasi energi asal yang kuat. Lantai 8 benar-benar gelap dan diselimuti kabut hitam yang mencegah perasaan ilahi Wang Lin menyebar jauh. Namun, suara itu menjadi lebih cepat dan samar-samar dia bisa mendengar raungan marah. Suara ini sepertinya milik Ling Tianhou. Mata Wang Lin menjadi serius. Setelah mendengarkan dalam waktu lama, Wang Lin mundur, tetapi saat dia mundur, kabut hitam di depannya bergejolak dan Ling Tianhou menyerbu keluar. Pada saat ini, Ling Tianhou berada dalam kondisi yang sangat menyesal dan wajahnya dipenuhi ketakutan. Ada sidik jari hitam di dadanya. Sidik jari itu telah menembus pakaiannya dan membekas di dadanya. Saat dia berlari, kabut hitam bergerak menuju sidik jari itu. Sebuah bayangan mengejar di belakangnya melalui kabut hitam, dan bayangan itu berubah menjadi iblis raksasa dengan menggunakan kabut hitam. Ia mengejar Ling Tianhou yang melarikan diri dan hendak melahapnya. Ketakutan di mata Ling Tianhou bahkan lebih kuat, tapi dia mengatupkan giginya dan berbalik. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan energi asal sebelum meraih kekosongan dengan tangannya. Keretakan spasial muncul dan kilin merah Ling Tianhou menyerang iblis yang mengaum. Tubuh kilin juga dipenuhi luka, dan banyak darah mengalir keluar darinya. Mata Ling Tianhou menunjukkan rasa sakit hatinya, tapi sekarang bukan saatnya dia memikirkannya, dan dia berteriak, pengorbanan darah. Saat dia berbicara, dia mengenai titik di antara alisnya dan dua pedang asal yang tersisa di belakangnya terbang keluar. Mereka tidak terbang menuju iblis, tapi menuju kilin. Kilin mengeluarkan tangisan yang menyedihkan, tetapi ia tidak melawan. Itu memungkinkan dua pedang asal menusuk ke dalamnya. Darah dalam jumlah besar menyembur keluar dan segera menutupi area sekitar 1000 kaki. Jiwa binatang, muncul. Saat Ling Tianhou berteriak, tubuh kilin tiba-tiba meledak. Saat darah turun, jiwa kilin muncul dari tubuhnya yang roboh. Saat jiwa kilin muncul, ia mengeluarkan suara gemuruh. Raungan ini tidak dapat didengar oleh tubuh fisik, hanya jiwa asal. Ketika raungan itu memasuki telinga Wang Lin, rasanya seperti gemuruh guntur. Saat jiwa kilin mengaum, ia menyerang monster iblis. Ia mulai menggigit iblis dalam upaya menghentikannya mengejar. Ling Tianhou melihat semua darah kilin dengan mata merahnya. Jantungnya juga berdarah. Kilin ini telah mengikutinya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan telah menjadi sesuatu yang terlalu sulit untuk dia tinggalkan. Namun, pada saat ini, dia harus membunuhnya secara pribadi untuk menggunakan darahnya sebagai pengorbanan guna mempercepat pertumbuhan jiwanya. Saat dia meraung, tangan Ling Tianhou membentuk segel dan menunjuk ke depan. Semua darah beterbangan ke udara dan berkumpul menuju tempat kilin melawan iblis. Ada jejak emas di dalam darah yang bahkan menyebabkan lebih dari separuh kabut hitam menghilang saat berkumpul menuju iblis. Wang Lin, bantu aku. Tempat ini berbahaya. Ini bukan tempat di mana satu orang bisa bertahan. Aku akan menjelaskannya padamu nanti. Alasan Ling Tianhou memilih melarikan diri ke lokasi ini adalah karena dia mendeteksi seseorang masuk. Dari orang-orang yang belum masuk, orang yang paling memenuhi syarat untuk masuk pertama kali adalah Wang Lin. Tepat setelah memasuki lantai 8,
Wang Lin segera melihat Ling Tianhou dalam keadaan yang menyedihkan, dan dia bahkan telah menghancurkan kilinnya sendiri. Wang Lin punya firasat buruk tentang apa yang terjadi pada orang-orang yang memasuki lantai 8. Saat ini, dia harus bertanya kepada seseorang tentang apa yang terjadi. Wang Lin mengungkapkan tatapan tegas dan melangkah keluar dari kabut gelap. Tanpa membuang waktu untuk berbicara dengan Ling Tianhou, dia melompat dan hendak menggunakan mantra. Mantra tidak ada gunanya melawannya. Itu hanya akan melahap mereka. Ling Tianhou segera berteriak, dan pada saat yang sama, dia menamparkan tas pegangannya. Pedang kecil berwarna merah muncul di tangannya dan dia melemparkannya lurus ke depan. Kemudian hati Ling Tianhou sakit saat dia berteriak, meledak. Setelah dia berbicara, pedang kecil itu tiba-tiba runtuh menjadi kekuatan penghancur yang memasuki iblis. Iblis segera mengeluarkan teriakan yang tajam. Bagi Wang Lin, iblis ini jelas merupakan iblis kuno. Namun, iblis kuno ini agak aneh, dan meskipun mirip dengan iblis yang tersebar, ia sedikit berbeda. Entah kenapa, ada bintang di mata kiri iblis kuno ini. Ada total 8 bintang, 7 di antaranya redup, dan hanya satu yang mengeluarkan energi iblis yang mengerikan. Pada saat ini, iblis kuno dipenuhi dengan rasa sakit, dan bintang-bintang di mata kirinya berputar. Bintang yang bersinar itu menjadi lebih terang ketika energi iblis yang kuat datang darinya, memberinya perasaan yang menakutkan. Sambil meraung, tubuh iblis kuno itu berkedip-kedip dan secara tak terduga lolos dari kilin. Itu dibebankan langsung ke Ling Tianhou. Pupil Wang Lin menyusut, dan tangan kanannya mengepal dan dia melayangkan pukulan. Bayangan dewa kuno muncul, tetapi berkat kabut hitam, bayangan itu tidak terlihat jelas. Namun, saat dia melemparkan pukulan itu, iblis kuno itu terkejut dan tiba-tiba berbalik. Iblis kuno menatap Wang Lin dan menyerah mengejar Ling Tianhou, lalu berubah menjadi bayangan dan menyerang Wang Lin. Jelas sekali bahwa dia telah mengenali aura dewa kuno Wang Lin. Pikiran Wang Lin bergerak dan simbol yin dan yang hitam dan putih muncul di belakangnya. Tangan kanannya terulur, dan saat gas hitam dan putih bercampur, harta karun yang telah digabungkan Wang Lin dengan wilayah kekuasaannya muncul. Cambuk karma. Dengan cambuk karma di tangan Wang Lin bergetar dan terdengar suara letupan, lalu kulit cambuk itu terkelupas, menampakkan untaian cahaya keemasan. Saat iblis mendekat, cambuk karma mendekat dan mendarat di atas iblis. Iblis kuno tiba-tiba berhenti, dan sejumlah besar energi iblis menyembur keluar dari tempat cambuk itu lewat. Dia menjerit menyakitkan dan matanya merah. Dia akan menagih lagi. Namun, cambuk karma di tangan Wang Lin bergerak sekali lagi, dan dengan sekejap, cambuk itu mendarat di atas iblis kuno, menyebabkan dia gemetar. Wang Lin tidak berhenti dan terus menyerang iblis kuno. Iblis kuno tampaknya takut pada cambuk dan terus mundur. Namun, setelah mundur ratusan kaki, iblis kuno dengan cepat menyusut hingga tiba-tiba menjadi cetakan tangan besar dan bersiul ke arah Wang Lin. Wang Lin, hati-hati. Jejak tangan jahat itu bisa menembus segala bentuk perlindungan. Ling Tianhou dikejutkan oleh sidik jari itu. Cedera di dadanya disebabkan oleh sidik jari itu. Ketika Wang Lin melihat sidik jari jahat itu, matanya bersinar terang. Jejak tangan raksasa ini memberinya perasaan yang sangat familiar. Saat mendekat, mata Wang Lin berbinar dan dia mengangkat tangan kanannya. Perasaan dari sidik jari mengejutkan yang dia lihat di alam surgawi hujan muncul di benaknya. Saya juga tahu sidik jari ini. Saat itu, tingkat kultivasi Wang Lin tidak cukup tinggi, tapi sekarang dia berada di puncak tahap Nirvana Skrier dan memiliki tubuh dewa kuno. Pikiran tentang sidik jari dari alam surgawi hujan segera memenuhi pikirannya dan menggantikan segalanya. Tampaknya itu menjadi keberadaan yang abadi, dan itu berubah menjadi wasiat yang masuk ke tangan kanannya dan melesat ke depan. Telapak tangan ini menyebabkan dunia berubah warna, dan suara gemuruh bergema. Semua kabut hitam didorong mundur dengan gila-gilaan seolah-olah ada angin kencang yang mendorongnya. Surat wasiat yang terkandung di dalam cetakan tangan ini mengandung aura mengesankan yang mengatakan, segala sesuatu di dunia ini adalah milik saya. Telapak tangan ini segera berubah menjadi cetakan tangan raksasa yang menutupi langit dan bumi. Itu berisi tekanan yang tak terlukiskan saat ia mendorong ke depan. Dalam sekejap, ia bertabrakan dengan bayangan iblis kuno. Ada gemuruh yang mengguncang surga yang menyebabkan seluruh bumi bergetar. Sidik tangan iblis itu runtuh dengan keras dan kembali menjadi iblis kuno. Matanya dipenuhi ketakutan saat dia mengeluarkan layar dan hendak melarikan diri. Namun, telapak tangan Wang Lin tidak menghilang namun bergerak ke depan dengan cara yang gila. Semua kabut hitam di lantai 8 mulai terdorong mundur. Tanpa diduga, sidik jari ini telah membuka jalan besar menembus kabut hitam.
Iblis kuno tidak dapat melarikan diri, dan sidik jarinya menyusul. Ia menjerit sedih, dan saat tubuhnya hancur, mata kirinya bersinar. Mata kirinya lolos dan terbang lurus ke depan. Sidik tangannya tidak berhenti dan terus bergerak maju. Semua paviliun di jalan itu runtuh. Saat sidik jari itu bergerak maju, akhirnya bertabrakan dengan tepi istana di tengahnya. Terdengar bunyi keras dan lebih dari separuh istana hancur, memperlihatkan 99 tempat lilin di dalamnya. Saat sidik jari itu bertabrakan, salah satu dari dua lilin yang masih menyala bergetar hebat, dan pada akhirnya apinya padam. Satu-satunya lilin yang tersisa menunjukkan tanda-tanda padam tetapi masih berjuang untuk tetap menyala. Ling Tianhou menatap dengan tercengang melihat semua ini, dan dia menghirup udara dingin. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya saat dia menatap Wang Lin. Saat ini badai mengerikan muncul di hatinya. Episode 1060. Ayo pergi. Kata-kata Wang Lin singkat, dan dia mengikuti jalan yang telah dibuka oleh sidik jari itu. Dia tidak setenang yang dia lihat saat ini. Dia merasa bahwa dia hanya mampu menampilkan sebagian kecil dari kekuatan sebenarnya dari sidik jari itu. Jika dia bisa menggunakannya dengan kekuatan penuh, ke-9 lantai gua Kaisar Langit ini bisa dihancurkan hanya dengan satu sidik jari. Ling Tianhou dengan cepat mengikuti di belakang Wang Lin, dan ketakutannya terhadap Wang Lin meningkat saat dia semakin tidak memahami Wang Lin. Meskipun dia tahu bahwa tingkat kultivasinya lebih tinggi, jika mereka benar-benar bertarung, dia merasa bahwa dia pasti akan kalah. Wang Lin bergerak maju seperti kilat dan segera tiba di sebelah istana yang setengah hancur. Dia dengan dingin menatap Ling Tianhou saat dia mengeluarkan sejumlah besar pil dan melemparkannya ke dalam mulutnya. Kemudian dia menamparkan tas pegangannya dan seberkas cahaya perak menerbangkannya. Mayat perempuan perak muncul di sekitar Wang Lin dan dengan dingin menatap Ling Tianhou. Murid Ling Tianhou menyusut. Dia merasa Wang Lin menjadi lebih misterius dan kuat. Saya tidak bisa memahami semua orang ini. Entah itu kultivasinya, mantranya, atau apapun, saya hanya bisa menggunakan dua kata, misteri mendalam, untuk menggambarkannya. Dalam kehidupan Ling Tianhou, dia hanya menggambarkan yang maha melihat sebagai misteri yang mendalam, dan sekarang ada satu lagi. Dia tidak menggunakan pil hijau yang diberikan Wang Wei kepadanya, melainkan melahap banyak pil lain untuk menebus jumlah energi asal yang mengerikan yang telah digunakan oleh sidik jari tersebut. Jumlah energi asal yang dia gunakan tidak kurang dari yang dia gunakan dengan pedang besi. Namun, Wang Lin baru saja meninggalkan magma, selain energi asal api di dalam tubuhnya, masih ada sejumlah besar energi asal yang belum dia serap. Selain itu, selama berbulan-bulan berkultivasi, tato burung vermilion juga telah menyerap banyak hal. Selama bulan-bulan kultivasi, Wang Lin memperhatikan bahwa energi asal api yang diserap oleh tato burung vermilion miliknya dapat ditransfer ke tubuhnya. Penemuan inilah yang membuat Wang Lin bertahan lama di dalam magma. Setelah melahap pil, Wang Lin tidak menggunakan energi asal api di dalam tato burung vermilion dan malah menyerap sebagian energi asal api yang tidak terserap di tubuhnya. Menambah pil yang baru saja dia konsumsi, Wang Lin pulih sedikit. Dia segera tiba di istana yang setengah hancur dengan tempat lilin, dan hanya satu tempat lilin yang tersisa berjuang untuk tetap menyala. Tidak ada seorang pun di sini. Tatapan Wang Lin menyapu area tersebut dan kemudian dia dengan tenang berkata, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Ling Tianhou tiba di dalam setelah Wang Lin dengan rasa takut yang masih ada di matanya dan berkata, ketika kami masuk dari lantai 7, tidak ada kabut hitam di sini. Namun, setelah memasuki aula ini dan membuka pintu masuk ke lantai 9, 3 bayangan iblis keluar dan memenuhi area ini dengan kabut hitam. Ketiga bayangan iblis itu sangat aneh, dan Master Void langsung terluka parah oleh salah satunya. Wang Wei menderita luka akibat serangan diam-diam Bei Lou. Kemudian Olsir menyerang, dan dia membantu Bei Lou. Adapun Hu Juan, sebelum dia bisa melakukan apapun, dia langsung tersedot ke lantai 9. Saya juga terluka oleh bayangan iblis. Saya tidak dapat melihat dengan jelas sekeliling saya dengan kabut hitam ini karena akal ilahi tidak dapat menembusnya. Ling Tianhou dengan sederhana menjelaskan apa yang terjadi, dan saat Wang Lin mendengarkan, ekspresinya perlahan berubah menjadi kerutan. Wang Lin tidak terkejut dengan Olsir yang membantu Bei Lou. Olsir telah berkunjung ke Demon Spirit Land berkali-kali, dan Wang Lin tidak akan percaya bahwa dia tidak pernah melakukan kontak dengan iblis kuno. Selain itu, ketika Wang Lin masih di Sekte Nasib Surgawi, dia ingat bahwa kakak senior divisi ungu telah menggunakan mantra yang mirip dengan mantra iblis. Dia sangat mengingatnya. Belakangan, ketika dia menghadapi lebih banyak peristiwa,
Semakin dia memikirkannya, semakin banyak hal itu membenarkan spekulasinya. Wang Lin juga mendapatkan tubuh iblis yang tersebar. Tubuhnya jelas sama dengan Ling Tianhou, hanya saja jauh lebih muda. Wang Lin masih menyimpan tubuh itu di dalam tasnya. Dia percaya jika dia mengeluarkan tubuh itu, ekspresi Ling Tianhou akan sangat berubah. Bahkan ekspresi Olsir mungkin akan berubah. Iblis kuno, yang maha melihat, dan Ling Tianhou. Pasti ada hubungan aneh di antara mereka. Wang Lin diam-diam memandangi sisa-sisa istana, terutama pada sisa lilin yang menyala. Bagaimana cara kita mengaktifkan tempat ini? Wang Lin harus pergi ke lantai 9. Entah itu untuk Zhou Yi atau Si Tunan, dia harus masuk. Meskipun Si Tunan belum sampai sejauh ini, Wang Lin sangat yakin bahwa dengan tingkat kultivasi Si Tunan, dia akan baik-baik saja di beberapa lantai pertama. Namun, Zhou Yi berada di lantai 9, dan harapan untuk menyembuhkan racun Si Tunan juga ada di lantai 9. Keduanya adalah dermawannya, jadi bagaimana Wang Lin bisa menyerah? Meskipun dia tahu ada bahaya di lantai 9, jika dia menyerah karena bahaya, maka dia bukanlah Wang Lin. Ling Tianhou ragu-ragu dan bertanya, kamu benar-benar ingin turun? Wang Lin mengangguk. Ling Tianhou merenung sedikit, lalu ada sedikit kegilaan di matanya dan dia bergumam, lupakan. Anda telah berkultivasi dalam waktu yang lebih singkat dari saya tetapi masih mempunyai nyali untuk melakukannya. Binatang kesayangan lelaki tua ini hancur karena benda sialan itu. Saya telah mengembangkan wilayah tirani sepanjang hidup saya, dan saya tidak mau pergi begitu saja. Sang Maha Melihat berani masuk, jadi mengapa saya harus takut? Dia melangkah maju dan menuju ke tempat lilin. Dia kemudian dengan cepat memindahkan kandil berdasarkan ingatannya tentang apa yang dilakukan Hu Juan. 99 kandil mulai bergerak perlahan dan terdengar suara gemuruh yang keras. Saat mereka bergerak, mereka membentuk formasi besar. Semburan cahaya hantu datang dari kandil lalu bersinar terang. Di tengah-tengah 99 kandil, lingkaran cahaya muncul, dan kabut hitam pekat muncul dari dalamnya. Ling Tianhou mengatupkan giginya dan menyerbu ke dalam lingkaran cahaya terlebih dahulu. Wang Lin tidak ragu-ragu. Dia menarik napas dalam-dalam dan menyingkirkan mayat wanita berwarna perak itu sebelum melangkah ke dalam lingkaran cahaya. Saat Wang Lin dan Ling Tianhou memasuki lantai 9, di dalam istana di tengah lantai 9, yang sama dengan lantai 8, sosok yang tertutup kabut gelap mengangkat kepalanya dan menunjukkan tanda perjuangan. Hanya ada satu cahaya tersisa di antara alisnya saat gas hitam tak berujung menyerang dalam upaya melahap titik cahaya terakhir. Gemuruh terus-menerus datang dari luar istana bersamaan dengan raungan marah. Jelas sekali bahwa pertempuran sengit sedang terjadi di luar. Di luar istana, hampir semua orang hadir, namun semuanya terluka. Mereka mengitari istana, dan bayangan iblis yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dan menyerang para kultivator di sekitarnya. Tidak peduli seberapa banyak mereka menyerang, bayangan iblis ini tidak menghilang. Jika mereka dipaksa dalam situasi putus asa, bayangan iblis akan runtuh membentuk kekuatan penghancur yang mengerikan. Hal ini menyebabkan semua orang di sekitarnya terlibat dalam pertempuran ini. Wajah Tuan Void pucat dan dia duduk tidak jauh dari situ. Dia batuk seteguk darah hitam dan menunjuk titik-titik di sekujur tubuhnya untuk menekan luka-lukanya. Di sampingnya, pria berbaju hitam juga sangat pucat, dan dia duduk di sana berkultivasi, tetapi matanya terpaku lurus ke depan. Olsir melambaikan lengan bajunya yang besar, dan setiap kali dia melakukannya, dia akan melancarkan banyak serangan kuat, menghancurkan semua yang datang padanya. Adapun Wang Wei, dia memiliki ekspresi muram saat tirai air mengerikan di sekelilingnya menyerang dengan gila-gilaan. Ada dua alasan mengapa dia menyerang dengan gila-gilaan. Salah satunya adalah tuannya, King Lin, dan yang kedua adalah Hu Juan, yang langsung tersedot ke lantai 9. Hal ini menyebabkan perhatiannya menjadi terganggu, sehingga Bei Lou mempunyai kesempatan untuk melancarkan serangan diam-diam. Seiring dengan bantuan Olsir, mereka mampu melukai Wang Wei, tetapi Wang Wei meminum terlalu banyak pil. Dia hanya mengambil beberapa dan mengabaikan Bei Lou dan Olsir saat dia bergegas ke lantai 9 untuk mencari Hu Juan. Bei Lou ada di sisi lain. Energi iblis memenuhi tubuhnya, membentuk api iblis yang kuat di sekelilingnya. Bayangan iblis kuno muncul di belakangnya, tetapi bayangan ini hampir bersifat jasmani, dan mengeluarkan aura iblis yang kuat. Setiap kali dia mengangkat tangan kanannya, mantra yang tak terhitung jumlahnya akan terbang keluar, menyerang bayangan iblis, dan dia berteriak, Tajia, aku tahu mantra bayangan iblismu menghabiskan energi paling jahat.
Saya ingin melihat berapa banyak lagi yang bisa Anda buang. Yang menjawab Beilou adalah suara dingin dan serak yang membuat hati semua orang merinding. Suara ini sangat halus dan mengandung tekanan jahat. Beilou, saat aku menyelesaikan kepemilikanku, kamu akan tahu berapa banyak energi iblis yang kumiliki sekarang. Setelah mendengar ini, mata Wang Wei menjadi merah. Lalu kedua tangannya bergerak dan cahaya biru muncul di hadapannya. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi lautan bergelombang yang memenuhi seluruh langit seperti lautan sungguhan. Wang Wei meraung dan kemudian lautan mengerikan ini runtuh dari langit di tengah kabut gelap di luar istana. Orang tua di labu itu juga menyerang saat dia berubah menjadi mantra yang tak terhitung jumlahnya dan menyerbu ke dalam kabut hitam untuk memulai pembantaian dengan bayangan iblis. Zhou Yi juga ada di sini, tapi dia bahkan lebih lemah dari sebelumnya. Dia memiliki tatapan cemas saat dia melihat kabut hitam di depannya. Namun, energi iblis dalam dirinya terlalu kuat. Sebagai tubuh roh, dia merasa sulit untuk menolak energi iblis. Pada saat itulah Wang Lin dan Ling Tianhou tiba. Lantai 9 ini tidak besar. Selain istana, tidak ada yang lain. Saat mereka tiba, mereka melihat pertempuran sengit yang belum pernah terjadi sebelumnya di hadapan mereka. Bayangan iblis kuno Beilou dan gelombang mengerikan Wang Wei adalah yang paling mencolok. Pada saat ini, mata sang pelihat mengungkapkan cahaya aneh saat dia menunjuk ke langit dan berkata, "Jari takdir surgawi." Setelah dia berbicara, pusaran megah muncul di laut yang dibentuk oleh mantra Wang Wei, lalu tekanan kuat turun dari atas. Sebuah jari raksasa keluar dari air dan tanpa ampun menekan istana yang tertutup kabut hitam.